has awakened. I am not sure whether I control it or it controls me, but it feels right. Yo, are you ready for this? If you want it, come and get it. Like a coma, that made me wrong. Don't try to please me, cause I shouldn't make I think I'm here with the skill to heal, and nobody can stop. I bring you to the top. Free, fly, like a freedom. Now it's time, let me show you what a queen do. Painkiller, painkiller. เตรียมตัวเตรียมใจและละลายกันได้เลย yeah you know painkiller, painkiller. ฉันจะทำให้ที่นี่ร้อนแรงลุกเป็นไฟ yeah you know painkiller, และพร้อมที่จะคิวพวกเธอจะโกรธ yeah you know painkiller, painkiller.
My past has been a mystery, and I didn't want to know, so I didn't ask. I have always had a happy life with my mom and stepdad. But things changed after they got divorced. I still miss him. I don't remember how it all started, why I first ran, or what kept me going. But I remembered the wind blowing in my face, the adrenaline rushing through my veins, and everything just got better. Something in me has awakened. I am not sure whether I control it or it controls me, but it feels right. What's up ladies and gentlemen, selamat datang di Free Fire All Star bersama Skyla dan juga ada Bang Elhaya tentunya. Wah, Iya. Nih, gimana nih Bang? orang-orang tuh pada kesel semua sama gue soalnya sering banget benerin masker. Benerin masker. Iya, gue ngeliat di kolom komentar. Coba hitung udah berapa kali Bang Elhaya benerin masker. Oh itu pancingan ya biar kalian tuh tulis di kolom komentar. Nggak tahu ya bener ada ya. Ya, ketemu ya di event terbaru ya sekali Yes, ya. betul. Di satu turnamen terbaru yang diberikan oleh Garena sendiri. Kita ketemu sekarang di turnamen yang bertajuk apa Skala? Free Fire All Star. Free Fire All Star, semuanya bintang. Semuanya bintang dan Betul. edisinya sekarang yang Clash Squad. Clash Squad. Dan Waduh.
fun fact-nya adalah Clash Squad sendiri udah pernah dipakai waktu ada turnamen semua YouTuber sebelumnya Bang ya. Betul, di Streamer Showdown kalau salah. Streamer di Showdown Thailand kemarin. Dimana waktu itu fiturnya masih belum ada di kita, belum bisa ada. dipakai dan perlahan dicoba dikembangin. Dan banyak poin penting nih Bang kalau kita ngomongin Clash Squad. Kita harus tahu kapan kita harus saving, kapan kita harus buy gitu. Betul. Dan kapan kita harus ngutamain buat ngasih fast ke si Razer, global ke si Razer, itu ada hitung-hitungannya gitu. Ya, ini mikro ya, lu jelasin ya. Mikro bener. Lu jelasin ya. Oke. Jadi kayak terkesan gimana Bang? Kayak lu nggak bisa asal beli dan lu tuh beli harus ada tujuannya. Ketika Betul. lu mau beli, oke, gue bisa di belakang, gue nempelin lu, gue kasih lu glow, gue kasih lu armor, gue cukup megang Thompson aja misalkan gitu. Setuju Kak, dan apa ya, for your info, mode Clash Squad ini kalau di internal ya, internal pro player ini udah dipakai lo buat kayak sedikit kompetitif. Mereka itu biasanya apa ya, invite tim A, tim B, terus lawan yang kalah jajanin. Oh gitu ya, udah ada ya? Udah banyak. Dan kemarin tuh gue dengerin cerita-ceritanya banyak banget dan seru banget sih. Seru Banget. Dan harusnya ya tadi lu bilang di mode Clash Squad ini yang gua salut adalah even lu berempat, kalau seandainya lu knock dalam posisi barbar banget, udah kayak close combat, itu nggak akan pernah bisa ke revive, susah banget, bener. Ya karena memang gimana caranya lu as a team kasih impactful juga ke lawan lu sebelum lu knock. Karena menurut gua ini udah rasanya udah kayak main solo yang kayak kemarin sih, even lu mati ya udah susah banget buat di revive, karena kondisinya sendiri juga udah apa ya, kalau udah close combat udah nggak bakal bisa kemana-mana. Benar. Dan ada satu hal lagi yang harus diperhatikan, biasanya ketika ada tim yang dominasi nih Bang, tim yang dominasi, mereka di ronde terakhir itu mereka benar-benar beli frag grenade yang banyak. Betul. Ketika musuhnya coba ngeras atau bertahan di satu tempat, di spam granat tuh banyak banget Bang. Bisa jadi karena menurut gua ya, kalau dari sisi nonton sih nggak dapat satu seni yang asik ya, maksudnya kayak setupnya segala macam kalau udah spam bom. Tapi menurut gue dengan kita tanggapin positif aja, dengan even lu juga spam kan, ini sini lu juga bisa belajar gimana caranya spam granat juga yang efektif juga ya kan. Karena di situ juga lu misalnya megangnya udah langsung 10 granat gitu ya kan. Jadi kayak tahu sebenarnya posisi granat tuh ngelempar kemana, nanti sampai akhirnya lu aplikasikan di mode battle royale juga berpengaruh lah. Iya. Gitu ya kan? Ini jadi dari Clash Squad sendiri gue ngerasa tuh kayak ketika baru main nih Bang, kayak masih kaku gitu. Gue main Clash Squad dulu lah. Dan itu benar-benar efektif gitu. Betul. Jadi selain adanya training, ada Clash Squad juga kalau emang lu benar-benar pengen coba mikro lu buat lebih dalam lagi gitu buat latihan. Setuju, karena gua waktu itu sempet ngobrol sama pelatihnya The Pillars. Waktu itu jadi ternyata pelatih The Pillars tuh dari Brazil ya. Dari Brazil di hire, terus kayak mereka sempet kayak pelatihnya itu kasih porsi latihannya tuh mode Clash Squad. Jadi kayak pemanasannya Clash Squad dan playernya waktu itu tuh kayak sedikit kayak aneh gitu. Kenapa sih mesti Clash Squad gitu ya kan? Dan gue sempet tanya juga ke pelatihnya gitu. Sebenarnya faktornya dikasih tuh sebenarnya yang tadi lu bilang buat pemanasan, gimana caranya lu juga langsung dapat satu momentum Jarak dekat langsung gitu, close combat, sampai kira saat nanti porsi latihan sesi keduanya misalnya kayak ranked atau segala macam, itu udah kayak lu udah langsung panas lah gitu. Dan udah nggak udah ibaratnya gue sih, kalau gue pribadi menjadikan Clash Squad itu tempat untuk belajar senjata gitu. Itu juga bisa Bang, kayak misalkan aduh ini ada Thompson nih, gue bingung pakai Thompson di ranked gimana, kalah mulu, gue pakai di sini gitu lah. Bisa jadi hal kayak gitu juga. Tapi di lain sisi, selain mikro dan makro game yang kita bahas, kita juga mau nyampein kalau banyak banget YouTuber kesayangan kalian yang datang, ada pro player juga ya Bang ya. Ada pro player plus YouTuber yang main juga. Kira-kira ada siapa ya Bang nih? Oke, jadi serunya dari All Star sendiri nih, kita bakal breakdown sedikit lah tentang konsep dari turnamennya sendiri. Yang tadi lu bilang memang banyak banget bintang-bintang dan beberapa player yang sudah kita invite dan bersedia untuk ikut turnamennya. Jadi ada banyak yang pada bilang, Bang, kok sini nggak diajak, bukannya kita nggak ajak. Mungkin di tim Garena udah sempet ajak, tapi ada ya nggak ada waktu mungkin ya, atau mungkin ada kegiatan yang lain gitu. Nah, kalau siapa aja ada 32 orang nih. Banyak banget. 32 orang. Jadi total itu ada
6 YouTuber. 6 YouTuber. Ada 18 pro player. 18 pro player. Ada 4 streamer atau 4 ladies YouTuber. Ladies YouTuber. Terus sama 4 ladies pro player. 4 ladies pro player ya. Iya. Jadi benar-benar semuanya ada di bisa dibilang dibagi di tim yang cukup rata, ya, Bang. Jadi kalau tim cowoknya komposisinya 3 pro player, 1 YouTuber, Yes. 3 pro player, 1 YouTuber. Itu ada 6 tim cowok, yang 2 tim ceweknya sendiri total ada 8 ya sekali ya. Dua tim ceweknya sendiri itu isinya 2 pro player, 2 YouTuber. Jadi seru banget. Bakal seru banget ya. Tapi dari sisi juga mungkin dari kalian nih ada yang beberapa kali kan banyak banget Bang yang nge-DM kayak Bang, kapan sih Bang Wawan gitu kan? Bang Wawan, Bang Wawan ikut turnamen Bang Nah, atau ini gimana? sekarang ikut nih. Sekarang ada nih ikut, gitu. Ya. Dan fun and fact-nya juga Wawan itu setim. Jadi timnya sendiri juga lucu nih nama timnya nih. Sekali lah ada beduk tim, Beduk ya kan? tim, ada ketupat e-sports, Betul. waduh. Ada sarung coklat, ada banyak lah nama-namanya. Nah, kalau Wawan sendiri itu fun and fact-nya dia join di tim yang mana itu bekas member dari NSC. Ada Delta, dia steam sama Delta. Wah, Jadi NSC Delta ya. banyak yang pada apa ya? Banyak yang CLBK gitu ya. Banyak Terus yang CLBK. ada Sam 13 sama Cupai juga ya iya, kan. Terus benar. ada banyak lah dan Banyak. gua rasa ini jadi satu tempat yang seru sih buat kalian nungguin buka puasa juga kan. Nah. Apalagi nanti ini disiarin juga 3 minggu ke depan dan harusnya setiap Sabtu dan Minggu kalian bisa langsung kosongin waktu dan siapin kuota ya buat Ya. nonton. Menurut gue ini bakal sangat menarik sih Bang. Kenapa bisa kayak gitu? Pertama, kalian bisa nonton panutan-panutan kalian. Betul. Dan kalian nontonnya roundnya ada banyak. Betul. Jadi kalian nggak nonton, ya panutan gue udah tusun udahlah. Tapi masih bisa coba lagi Masih gitu bisa kan. lagi karena best of 3. Best of 3. Tapi best of 3-nya tuh rada ini ya, rada unik karena dalam satu matchnya itu ada 7 ronde. Ada 7 ronde. Jadi bakal ada 3 kali best of 3. Kalau ada yang udah bisa menang di 2 ronde selanjutnya berarti nggak ada match ketiga. Betul. Dan di satu ronde itu yang tadi gue bilang ada 7 ronde. Satu match itu ada 7 ronde, sorry. Nah, kalau seandainya dari 7 ronde lu udah menang 4-0 berarti nggak ada lanjutan ke match kelima dan Betul. 7. Jadi gitu. intinya siapapun yang dapat 4 dapat duluan dapat skor 1 Bener, gitu. 1. Dan kalau seandainya nanti next berikutnya dapat 4 poin lagi berarti dia langsung lolos. Nah, jadi kayak bener-bener kalian tuh bisa nontonin terus kalian bisa bayangin misalkan kalian suka sama Wawan MKS sih Bang. Suka juga sama Dylan Pros. Nah, ini ketemu nih gitu. nih. Seru-seruan Ya, jadinya. banget. Dan serunya lagi adalah ini juga ada nggak cuman satu bracket doang tapi Yes. ada upper sama lower bracket gitu. Ada Jadi upper yang dan lower bracket. Kalah masih bisa masuk ke lower. Oke, Ya. udah mulai nih Skyla. Dan udah mulai aja di sini kita perhatiin ada BTR Ikam, Envoy, Sultan Pros, EVOS Mr. 05 Pop. Sementara Wow. dari tim sebelahnya ada Kamikaze. Beduk tim ya ini. Beduk tim. Beduk tim sama apa ya ini? Sama Kelapa Muda. Kelapa Muda. Oh iya Iya. benar-benar. Oke. Ini bakal seru banget dan kalau gue lihat di sini Bos Aimful dan juga Sultan Pros nggak ngegunain banyak uang ya. Jadi mereka nabung kayaknya, Nabung. biar nanti di next roundnya juga bisa beli senjata lagi ya. Oke. Atau mungkin mereka punya strategi khusus gitu. Gua nggak tahu antara mereka nggak beli atau mereka beli senjata yang digunakan ini nih. Oke, Dimana yang senjatanya itu agak ngebers ya. Oke, ngebers bener banget dan nah ini nggak akan maju dulu harusnya jadi masih coba buat sniping gitu ya kan. Gua nggak expect kayak Mas mainnya lumayan juga nih kayak. Kayaknya ya kita bakal lihat ya. Dia bener-bener nih kalau kayak ngelihat dia main harusnya dia ngasih info ya kan masih Iya. oke lah nggak gua nggak expect atau gue expectnya dia bakal barbar gitu ya kan atau enggak ya Masih coba nahanan terus kebayang gak sih satu tim sama kayak Mas. Woi di kiri woi. Woi di kiri woi. tapi kalau gue lihat sendiri juga ini tim dari beduk tim ya harusnya ya tim dari beduk tim sendiri ini bakal coba untuk engage dan bener aja langsung Mr. 05. Mr. 05 udah coba masuk Oke. sementara Bion bakal coba untuk nahan sebelah kanan. Udah masuk 2 orang bakal langsung diputerin begitu aja di mana Apollo dari belakang coba nembak Oh my ke arah God. Envoy. Udah ada yang terkena down di sana. 2 orang Ikam dan juga Pakai Mr. tinju, 05 ditinju begitu aja tersisa Sultan Pro sendirian. Apakah Sultan Pros bisa mendapatkan timnya kemenangan tapi ternyata tidak.
Rosugo Apollo mencuri 1 round dengan tinjunya bang. Bener banget, dan kalau gue perhatiin karena lu menang, automatically juga lu dapat duit yang lebih banyak ya. Benar. Dan ini bakal ronde kedua harusnya bakal lebih impactful karena senjatanya sendiri juga udah mulai keliat gitu ya kan, karena udah nggak modal handgun doang. Nah kalau gue perhatiin sini mereka pada pakai Thompson nih, lu ada catatan gak nih? Kenapa ada nih? Thompson untuk di Class Squad ini cukup bagus karena range-nya itu hampir mirip dengan AR dan damage-nya itu juga hampir mendekati AR. Cuman memang yang agak kurang dari Thompson sendiri menurut gua adalah fire rate ya ketimbang dengan MP40 ya. Setuju. Dan kalau gue lihat di sini nampaknya mereka juga coba kalau dari sisi tim Kelapa Muda sendiri ya, tim Kelapa Muda sendiri ini juga udah coba untuk nahan, dan kalau gue lihat senjatanya juga nggak terlalu bagus ya karena mereka juga nggak bisa beli senjata harusnya. Nggak bisa. Kalaupun bisa paling beli senjatanya kayak Thompson atau Deagle itu masih bisa gitu. Dan kita bakal lihat gimana Kamazike nih. Kamazike bergerak dari sebelah kiri mau flanking nih dia nih. Kamazike nih si siapa namanya, si Kemas ya. Kemas mainnya nggak kaku-kaku banget ya dia. Nggak kaku-kaku amat. Kaku banget, dan kalau gue lihat juga berbeda dari ronde pertama timnya Mr. 05 yaitu tim Kelapa Muda coba untuk nahan ya, maksud gue nggak kayak tadi gitu, engage-nya bener-bener dilakukan awal-awal langsung, tapi ini enggak. Sama-sama masih masih coba sabar. Tapi kalau gue lihat ada pergerakan dari Mr. 05 yang coba buat sniping, ada Ikam juga. Sakit banget ya. Itu yang gue bilang Thompson, ya, Thompson kayak enak banget buat di drag ke atas gitu loh bang. Oke, udah ada tembakan dari sebelah kanan juga. Ikam udah terlihat, Sultan Pros juga udah kelihatan di sini. Bakal susah banget buat Kelapa Muda karena satu pintu masuk yang mereka milikin udah ketahuan semua. Sementara Mr. 05 udah terkena down juga. Bener, bakal sulit banget di sini. Sementara Apollo bakal coba untuk menembak ke arah Ikam, dan Ikam harus terkena down begitu aja ya. Oke, ada Sultan Pros yang harus kehilangan nyawanya juga, sementara Empoy berjuang sendirian. Clean sheet untuk beduk tim ya, nggak kehilangan 1 orang pun. Wow. Kehilangan 1 orang pun, dan kalau gue lihat bakal apa ya? Bakal susah sih. Tadi kalau gue lihat memang dari positioningnya sendiri juga timnya Mr. 05 itu Kelapa Muda juga mau nggak mau emang dipaksa harus masuk ke dalam factory ya. Yes. Karena dari sisi tim beduknya juga dia yang apa ya? Yang bisa defense gitu, posisinya lagi nge-defense. Nah, ini kalau sekarang lihat, nah ini kuncinya ada di rumah ayam harusnya. Bakal ada di rumah ayam kalau seandainya ada yang bisa nge-secure rumah ayam atau bakal enak banget visionnya. Enak banget visionnya. Oke, pergerakan dari kiri udah ada. Ini yang gue maksud kayak tadi gue bilang loh bang, harusnya mereka tahu kapan harus eco, kayak mereka nabung, kapan mereka harus spend gitu. Betul. Kayak lu sebenarnya beli Deagle di match kedua menurut gue sayang. Lebih baik kayak lepas dulu nggak masalah ya. Lepas dulu nggak masalah. Nah ini bener aja yang tadi gue expect. Jadi tim dari beduk tim 05 cepet banget. Respon gue mantep banget. Sementara Sultan Pros udah bergerak juga dari daerah kanan. Bakal coba langsung nembakin, dan KS Ren berhasil knockdown di sini. Mr. 05 bakal nahan 3 orang sekaligus nampaknya. Bakal coba diputer-puter dulu. 05 bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Aimfoy harus knockdown. Sementara Mr. 05 udah melakukan strafing ke arah kanan tapi masih bisa survive. Tersisa sendirian lagi. Ada Apollo di sana yang berhasil mendapatkan Mr. 05. 3-0. Oh my god. 3-0. Satu lagi dan selesai. Kelapa Muda bakal kalah di game pertama kalau mereka nggak menang di sini. Tapi kalau gue lihat juga ini emang Alok pasti bakal dipakai ya. Bahkan seorang Mr. 05 yang notabene dia nggak pernah pakai Alok di match Class Squad ini dia pakai loh. Nah, itu segitu menandakan pentingnya, maksud gue pentingnya skill Alok sendiri ya. Betul. Nah, di sini juga kita bisa lihat harusnya dari seorang rasernya kayak Mr. 05 sendiri dikasih gitu kayak face-nya, coba disumbangin. Karena ini satu hal yang menurut gua krusial juga gitu, Bang. Ketika lu coba untuk buy tapi lu nggak lihat peralatan dari teman-teman lu juga. Maklum sih memang karena kan baru juga, dan kalau gue lihat malah tim dari beduk tim sendiri ini bener-bener kayak Apollo bener-bener impactful banget ya. Yes, impactful banget, dia bener-bener jadi kayak man of the match di game pertama ini. Oke, udah Sultan Pros ditembakin dari sebelah kanan, dimana Kamazike udah bergerak dari sebelah kiri. KS udah terkena headshot juga di sana. Sementara Apollo selaku flanker bakal coba untuk bergerak dari sebelah kanan. Sultan Pros udah sekarat banget, harus terkena down di sana. Sementara Empoy bakal coba untuk melakukan covering tapi masih belum menghasilkan apa-apa. Ini
ini bakal langsung dihujani peluru dari sebelah kiri nampaknya. Oke, ada Kemas yang bakal langsung naik begitu aja. Ada KS Ren juga yang berhasil mendapatkan satu mangsanya lagi. Sementara EVOS Mr. 05 tersisa sendirian. Bakal duel dulu nampaknya dengan Wah, ini seru seorang nih. Apollo. Apollo versus Mr. 05. Yes, di mana coba Apollo dulu, bakal guys. coba revive terlebih dahulu. Dan Mr. 05 udah bergerak juga, udah mendengar. Bakal langsung di end begitu aja. Oke, kita lihat gimana Mr. 05 beraksi. Udah ditembakin dan oh my lord. 4-0 untuk beduk tim, luar biasa. Wow. Tadi bener-bener kalau gue lihat si Apollo sendiri juga cukup cerdik ya, maksud gue dia dia masih bisa berpikir cepat buat nge-revive temennya sampai akhirnya tadi juga masih kayak 2 lawan 1 kan. Betul. Dan kalau gue ngelihat Mr. 05-nya malah rada nggak expect gue ternyata dia malah nge-kill orang, padahal ada satu kesempatan harusnya dia juga bisa nge-revive orang gitu. Betul. Tapi nggak dilakukan. Nggak Mungkin ada dilakukan. pemikiran yang lain sampai akhirnya tadi juga kontes 1 lawan 1 akhirnya harus kalah lagi ya sama Apollo. Nah, itu dia. Cuman tadi ada sedikit seperti yang kita pernah bahas, Rosugo Apollo sendiri dia benar-benar punya smart play ya, sekali lagi ditunjukin sama dia gimana dia bermain dengan efektif, dia bisa knockdown orang, dia bisa respect glue wall, dia bisa coba revive temennya di kala saat yang lagi genting gitu bang. Penting banget karena menurut gua tadi terutama di game keempat tadi ya, itu benar kalau gue lihat Apollo sendiri punya potensi bakal keras ya sama Mr. 05. Cuman tadi Mr. 05 juga muter berharap Apollo juga ngejar gitu ya kan. Dan ternyata tapi malah Apollo-nya nahan, respect blue wall, dia coba buat nge-revive, itu nge-decoy lagi, memberikan satu potensi kalaupun dia mati dia masih ada temennya lagi yang bakal bisa ngelanjutin pertempuran gitu. Jadi pas banget sih apa yang dilakukan oleh Apollo dan dan di game pertama dan game kedua juga tadi presenting dari Apollo sendiri juga kerasa banget ya. Benar. Dia benar-benar bisa kayak jadi vision, apalagi yang tadi di factory dia bisa jadi vision, nahan 3 orang, kasih tahu info ke temen-temennya bahwa di depan pintu masuk factory ada 3 dan dia berhasil buat bikin kenok 2 orang gitu ya kan. Iya, betul banget. Dan itu yang tadi gue bilang impactful banget peran dari Apollo, dan ini menarik kalau seandainya kita lihat nanti di game kedua, apalagi juga harusnya dengan review atau dengan apa yang terjadi tadi di ronde 1, timnya Dylan Trost pasti bakal kasih sesuatu yang baru lah. Harusnya. Karena gua ngeliat Apollo juga dia menggunakan Kla. Menurut gua dia udah coba ini bang. Dia antara dia spam main, karena biasanya gua kalau main di ranked Clash Squad itu di match pertama pasti ada aja orang yang pakai Kla. Atau dia nonton yang dari Brazil gitu bang. Di Brazil kan ada yang pakai tojok-tojokan. Iya benar. Dan kalau gue lihat juga ini ronde kedua ya. Ronde kedua udah dimulai. Ini bakal ada 7 game lagi. Cuman kalau seandainya ada yang dapat 4 poin harusnya udah beres. Dan kalau gue lihat ini 50-50 karena dari sisi map yang ada ini bakal sama-sama ya, maksudnya advantage-nya sama, obstacle-nya sama, nggak kayak di beberapa game yang sebelumnya ada yang bisa ngedefense, ada yang bisa attack. Nah ini harusnya harus sabar karena terutama untuk tim Kelapa Muda ya, timnya Dylan Trost harus sabar karena harusnya mereka bisa turunin tensi, bisa dapat 1 ronde di sini, harusnya bisa nambahin sisi mentalnya biar bisa grow lagi gitu. Betul. Bisa naik lagi. Nah, kita bisa lihat di sini gimana Apollo dia bener-bener nggak beli apa-apa bang. Dia nggak beli senjata, tapi dia beli armor cuman buat nonjokin orang. Betul, karena sesuai dengan skillnya juga kan. Dia juga pakai Kla. Harusnya dia juga bakal bisa mendapatkan satu advantage gitu kalau seandainya di ronde pertama. Apalagi ronde pertama kan lu juga ngandelin handgun doang ya. Betul. Kan ngandelin handgun dengan damage yang masuk juga nggak terlalu besar. Kalau lu bisa manfaatin skill Kla gitu ya kan, bisa headshot kan bisa sakit banget. Sakit gitu banget, bahkan bisa langsung terkena. Langsung mati ya? Langsung mati bahkan 200 ya kan. Dan ya kita lihat Apollo menarik sih. Gue lihat Apollo nah ini bakal sabar ya kayak gini lah. Karena dari sisi obstacle-nya memungkinkan buat lu sabar gitu. 50-50, cuman tinggal ditunggu aja buat zonanya mengerucut masih dalam tempo 1 menit. Harusnya kalau boleh gue predik ini bakal di-engage awal sama timnya Kelapa Muda, karena gue tahu banget sifatnya Regi nggak sabaran orang. Ditambah ada Ikam juga. Jadi kayak ini gue yakin pasti kayak komnya di enggak, ternyata Bion duluan yang coba. Bion coba untuk masuk di sini sementara Envoy udah menjaga kiri dan kanannya. Ini udah kelihatan harusnya
dari third person ya. Yes. Third personnya sendiri juga udah kelihatan dan step juga udah kelihatan. Beyond harusnya udah kelihatan. Udah terdengar step. Oh bener. Oke, kita lihat Mr. 05 udah mendapatkan tembakan, sementara KS Ren juga udah sekarat dari Kamazike, udah terkena knockdown. Envoy disusul oleh Mr. 05 sudah terkena knockdown juga. Apollo bakal ditonjok. Ikam tersisa sendiri di sana. Dan lagi-lagi ya, Rosugo Apollo menumbangkan satu orang dengan tinjunya. Dengan tinju. Iya bener ya, maksudnya Itu kritikal banget gitu sih. kritikal banget. Karena kalau gue lihat ya secara nggak langsung ya menurut gue memang kayak si Apollo siap banget dari susunan skill yang dia pakai ya kan. Terus dia juga berhasil gue lihat tadi even dia nggak jadi raser ya, dia ngandelin si Beyond buat maju. Dia bener-bener kayak coba untuk support temen-temennya dari belakang tuh pas banget. Benar. Nah, ini lagi-lagi ronde kedua bakal di factory. Siapa yang bisa masuk ke dalam factory duluan dapetin satu tempat di atas ini harusnya punya advantage. Dan bener aja Apollo coba buat itu. Dia coba buat naik, tapi disusul juga sama member-member dari Kelapa Muda juga yang udah coba masuk. Wah, ya betul banget dan udah terkena down Sultan Pros di sana. Dari sebelah kanan nampaknya Apollo sudah melakukan flanking dan Ikam udah coba naik ke atas dan udah ada yang ngepron gaming di sini nampaknya. Kemas. Oh, IOG Beyond berhasil terkena di sana. Sementara bakal ditembakin dari atas juga. Masih bisa selamat. Darahnya udah sekarat banget padahal di sana. Sekarat banget, bener setuju banget. Dan kalau gue lihat malah Sultan Prosnya juga harus mati. Yes. 2 orang atau 1 orang tadi dari tim beduk juga harus terjatuh tapi berhasil di revive. Ya. Dan ini seperti yang gue bilang ya, kenapa efektif. Apa yang dilakuin sama Kemas? Ya Kemas kayaknya gini apa namanya ngepur ya. Ngepur dia kayak. Udahlah anjay. Buat ini tembakin bos. Ditembakin sama Ikam dong. Ketangkep ternyata ya Kemas ya. Oke. Hati-hati bosku. Hati-hati. Sementara dari Ikam sendiri berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Dua YouTuber udah mati ya. Dua YouTuber udah mati sama-sama di satu timnya. Betul. Ini yang kayak gue bilang, kenapa sih Thompson tuh efektif banget gitu buat di Clash Squad ya kayak gini karena orang jarang yang pakai vest gitu. Bener. Orang lebih manfaatin ya udah gue beli glue wall sama gue beli senjata deh. Nanti vest belakangan gitu kan. Cari yang damage-nya hampir setara kayak AR lah ya, walaupun sebenarnya dia adalah SMG. Ya, dan kita bakal menyaksikan di sini. Malah yang ada di sini bisa gue predik harusnya bakal terjadi kontesnya tuh di akhir-akhir zona udah mau ngecil. Karena kalau gue lihat tim beduk sendiri juga ada di bawah, tim Kelapa Muda ada di atas. Betul. Nggak akan terjadi clash kalau seandainya nanti zona yang ngecil sampai akhirnya ada yang coba buat mau turun ya kan, itu bakal kejadian. Tapi kalau enggak ya bakal kuat-kuatan ini aja, kuat-kuatan HP aja. Ya, sementara Ikam juga udah coba ngambil ke bawah, coba sedikit berputar ke kanan. Ini susah banget sebenarnya. Tembak-tembak. Oke. Oh, di sini Ikam ditunjukin buat coba ngurang-ngurangin darah musuhnya ya. Oh, bener. Oh, kita lihat di sini. Sementara itu udah terkena down Ikam juga. Kayak harus diturunin deh. Nah, ini emang sengaja triknya, Bang. Wow. Lu pada skaratin, gua nge-heal ya di atas gitu loh. Bener setuju gua. Dan tersisa Envoy doang. Apollo juga udah mulai gulung-gulung medkit. Oke, Envoy kita. Wah, dia dapat medkit banyak banget Apollo. Dan Envoy juga bakal susah banget sih buat nahan dan ketawa dong Apollo-nya. Oh my lord. Padahal tadi masih ada 2 medkit ya. Masih ada 2 medkit. Si Apollo tapi dia malah coba buat ekspresi, gua rasa juga ya namanya fun ya, Clash Squad ya. Jadi dia kasih oke lah biar nggak menang 4-0 ya nggak sih? Iya. Dikasih 1 biar seru ya. Karena kalau gue lihat sebenarnya Apollo masih bisa ngegulung tadi. Masih bisa ngegulung karena masih punya 2 medkit juga. Dan kita lihat nih harusnya mulai imbang. Kalau dari perolehan dolarnya sih harusnya udah mulai imbang. Betul. Ini bakal jadi pertempuran dari sisi itemnya harusnya nggak jauh beda gitu. Yes. Nggak kayak tadi di ronde pertama kayak memang ketimpang jauh ya. Jauh banget ya. Jauh banget gapnya. Oke, sementara itu kita bakal ngeliat gimana Envoy dan kawan-kawan Mr. 05 udah berdua dengan Envoy di sebelah kanan. Sementara KS Ren bakal ditemenin oleh Kemas ya. Betul banget. Oke, udah ada tembakan di open oleh seorang Ukam. Wow. Udah langsung terkena down begitu aja Kemas. Hati-hati. Oke, keluar nih coba. Wah, langsung di end ya. Di end lah pasti karena mereka juga butuh ini ya, butuh menang juga nih. Betul. Sementara itu KS Ren udah coba untuk ngeliat ke arah kanan, IOG Beyond juga
bergerak juga dari sebelah kiri. Ini benar-benar kalau dari segi tim beduk tim bertahannya tuh selalu ya, enak banget ya. Enak banget gitu. Enak banget dilihat. Posisinya dapat selalu di tempat yang enak gitu. Bener. Karena kalau kita ngomongin Clash Squad memang mapnya cuma itu aja dan harusnya orang bakal tahu oh kalau di sini gue enaknya di sini. Bener gitu karena lah. Ya mereka rata-rata juga pro player dengan map Bermuda kayak sekarang Observe mereka harusnya tahu ya. Oh, Mister 05 berhasil mendapatkan knockdown pertamanya di sini. Bakal langsung ditembakin kah? Di N aja boleh bosku. KS Ren bakal dipulangkan terlebih dahulu tentunya menyusul Kemas pakai Z. Sementara dari sebelah kanan udah ada Apollo dan juga ada siapa tuh? Dan yang gue sukanya Apollo turun pun dia coba buat ngelut Pak. Oke, udah ditembakin Mister 05 sendirian di sini. Bakal duel dengan Apollo. Tetap respect duel oleh seorang Apollo. Tapi dari sebelah kanan ada Ikam yang siap menghadapi mereka semua. 3 poin eliminasi udah diambil oleh Ikam nih Bang. Ini yang gua maksud gue lu masuk even lu knock lu nggak akan kalau udah close combat lu bakal susah banget buat di revive. Jadi segimana mungkin lu bisa kasih impact atau dampak yang dalam banget lah. Betul. Salah satunya adalah damage gitu. Nah tadi bener-bener berasa even tadi 05-nya kalah kontes bareng Apollo, tapi tadi Ikam bener-bener bisa memaksimalkan sisa HP yang tersisa di Apollo langsung bisa dihabisin gitu aja sama Betul, gue setuju banget. Nah, tapi di lain sisi nih Bang, gue mau ngasih tahu sebenarnya ketika lu ada di posisi menang kayak gini, lu nggak harus selamanya lu ngebeli. Betul. Bisa aja satu orang beli senjata secukupnya, sisanya bisa lu tabungin ketika just in case nanti nextnya lu kalah. Setuju. Gitu, lu bisa kasihin senjata ke teman-teman lu gitu loh. Ya, setuju banget. Dan kalau gue lihat di sini masih coba buat setup dulu ya, setup positioning. Ya. Ini udah mulai rapih ya. Kalau gue lihat dari ronde pertama tadi tuh tim Kelapa Muda bener-bener nahan sebentar, udah dapet obstacle seadanya, terus kayak langsung maju gitu ya kan, maju. Kalau ini enggak, gue ngelihat kayak lebih rapi, mereka coba buat tahan gitu ya kan, maksimalin, buka vision dulu, kasih tahu posisi dari musuh-musuhnya ini terasa banget sih, terasa banget. Udah mulai kelihatan ya. Udah mulai kelihatan bentuk ngetimnya gitu ya kan. Udah tune in lah ibarat kata ya. Udah ngecun. Asik, ya. Ngecun. Dan kalau di sini dari segi zona harusnya kalau misalkan mereka saling nahan-nahanan yang harus harus maju duluan itu dari tim ini harusnya beduk tim sih. Beduk tim karena ya tadi lu bisa dapat satu tempat di tengah-tengah, terus kayak sekarang kan juga potensinya ya ada obstacle, ada satu rumah. Nah, lihat di ronde pertama tadi kayak rumah ayamnya ya kan, factory-nya berhasil buat di-secure dan orang yang bisa nge-secure tersebut akhirnya bisa mendapatkan poin. Nah, ini kejadian lagi yang mana sebenarnya di daerah Cape Town ya, rumahnya sih cukup oke. Kita lihat ada yang maju nih. Ini Kemas selalu dijadiin tumbal nih Bang. Tapi gue rasa harusnya Kemas bisa kasih info dan dengan kayak gini ya gue rasa ya pas lah, ada presentnya lah, ada kehadirannya gak sih? Wah, udah ditambahin aja kayak sering dari belakang, udah sekarat banget tapi masih bisa survive karena ada DJ Aloknya. Sementara itu Mister 05 Pop udah dihajar dari atas oleh seorang IOG Beyond. Dari sebelah kanan juga Envoy udah berhasil terknockdown oleh seorang Apollo. Mister 05 berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya. Didapatkan lagi oleh Mister 05 di sini. Oke, tersisa satu orang nampaknya bakal langsung diras oleh Sultan Pros yang gak mau kalah, dan Mister 05 berhasil mendapatkan 3 poin eliminasinya. Apollo yang dibunuh ya akhirnya dari 3 kali kontes 05 akhirnya bener-bener bisa bunuh Apollo ya. Walaupun kalau gue itu masih 2-1 nih. Masih 2-1 ya? 2-1 skornya ya? Masih 2-1 buat Apollo. Dan kita bisa lihat di sini sementara man of the match masih dipegang oleh Hikam dengan total poin eliminasi 4 dan asisnya 3. Sementara itu yang lainnya masih belum kelihatan. Envoy udah coba untuk membeli Fast level 3 nggak pakai helm, dimana cukup rawan harusnya nggak menggunakan helm di Clash Squad sendiri. Ya, ini rame banget nih yang nonton. Jadi buat yang nonton jangan lupa buat di subscribe ya channelnya, karena bakal banyak banget pertandingan All Star yang seru juga. Jadi tolong di subscribe, tekan tombol merah tuh di bawah ya kan. Dan jangan lupa juga buat nyalain notificationnya. Karena sekali lagi di channel FF Esports ID ini bakal banyak banget turnamen-turnamen ya, turnamen Free Fire disiarinnya di sini gitu. Dan konten-konten esportsnya juga bakal banyak banget. Jadi nggak ada salahnya buat kalian yang suka banget esports atau suka banget dengan turnamen di subscribe channel ini. Betul, sekali lagi gue ingetin buat kalian yang suka nontonin turnamen, belajar dari turnamen, pengen lihat pro player turnamen, kalian langsung aja like, share dan juga subscribe, bantu
untuk channel nge-share ini ke teman-teman ya. berkembang, Iya, dan channel ini untuk berkembang juga. Kasih tahu ke teman-teman kalian bahwa sekarang turnamen Garena ada di sini gitu loh. Betul, karena Edukasikan gitu. banyak yang pada nanya juga nih. Iya. Bang, channelnya di mana sih share-nya? Lah lagi-lagi Iya. nih kan cacing gaming ya kan. Lagi-lagi Kemas. Kemas masih cacing gaming ya kan. Wah, udah banget. kena akhirnya Kemas ya. Yang nembak masalahnya si Mr. 05 nih, ya kan? Oke, udah ditembakin cepet banget pergerakan oke. Aduh, covering sayang fire ya dari teman-temannya. Tapi ini bakal bahaya juga kalau emang musuhnya terburu-buru untuk nge-revive gitu. Ini yang baik gua banget. bilang, ada Ikam langsung masuk begitu aja. Bion bakal coba langsung ditembakin oleh seorang Ikam di sana. Udah ada yang terknockdown juga. Tersisa Ikam sendiri melawan 3 orang. Wow, bakal sulit. Tadi posisinya bagus banget sebenarnya sih namanya Skyla karena Yes. Bionnya Ikamnya sendiri udah bisa naik ke kontainer, cuman pergerakan dari Bion juga cepet banget sih. Ya, cepet banget dan kebetulan teman-temannya juga terknockdown duluan gitu. Iya. Oh. Baik banget. Oke, Ikam bakal langsung ditembak balik. Hampir Wow, aja, wow. bosku. Wow. Ya ini padahal si Kelapa Muda cuma tinggal butuh 1 kali menang doang bakal ngelok ronde ini ya. Betul. Cuman malah dibalikin sama tim Beduk yang mana akhirnya mereka mendapatkan 2 poin di best of 7 di match pertama ini nih. Wow. Betul. Makanya seperti yang gue bilang ya, ketika kalian mau coba push rank, ketika kalian lagi win streak, nggak ada salahnya kalian nabung, beli senjata secukupnya. Ketika kalian kalah, nggak bisa beli armor teman kalian bisa beliin Bener. gitu. Jadi kayak ada satu satu hal yang nggak useless lah ya. Betul. Walaupun sebenarnya daripada gila. Udah terkena pala aja gitu ya. Sakit banget. Kayak Mas lo yang nembak tadi. Wah, mantap. Dan Mantap kalau gue kali. boleh saran, di sini tuh kalau kalian mau beli senjata murah tapi efektif, pakai aja ini M60. M60 ya. Iya, murah dan efektif gitu. Kalau buat jarak jauhnya, jarak dekat sendiri kan kita ada Thompson. Betul. Nah, sementara Bion selaku flanker dari tim Beduk Tim udah ada di sebelah kanan, tapi gak semudah itu karena Ikam bakal coba menahan pergerakan dari dia. Tapi zona udah mulai bergerak juga, Ikam harus masuk ke dalam zona lebih jauh dan ini memungkinkan Bion. Oke. Cepet banget. Langsung diras begitu aja Bion. bener. Wow. Ya gue lihat decoy dari Ikam bagus banget ya. Oke, Envoy berhasil mendapatkan first blood. Tersisa 1 orang, Bang. Apollo nampaknya. Aduh. Tadi Ikam keren banget sih menurut gue decoynya. Wow. Wow, cepet banget. Ini responnya cukup bagus dari Apollo. Sementara Sultan Frost bakal maju. Dropshot. Kita Ada lihat. duel. Oh my god. Cepet banget. Respect golnya cepet banget. Sementara tadi kita ngelihat gimana Sultan Frost, Bang. Iya. Duel tadi. Ya. Jadi gini, even Sultan Proses sendiri jatuh ya. Dan kalau gue lihat tadi juga damage yang masuk nggak masuk banyak banget gitu Iya. ya kan. Tapi itu bisa maksa Apollo sendiri buat gunain glue wall-nya dan akhirnya kepancing buat turun dari jendela gitu ya. Mana sebenarnya jendelanya juga udah dijagain sama player sendiri. Jadi Benar. positif banget sih menurut gua. Iya. Positif banget apa yang dilakukan. Impact-nya besar. Impact-nya cukup besar gitu. Walaupun nggak selamanya impact-nya yang dibutuhkan damage, tapi dia benar-benar bisa maksa si Apollo sendiri buat keluar dari rumah ayam. Benar. Yang pertama bisa ngebuang resource-nya berupa glue wall. Yang kedua adalah memudahkan posisi untuk mengetahui dia di mana gitu. Betul. Jadi ya kelasnya Dylan Pros loh, yang seorang misalnya kayak YouTuber gitu. Jadi dia berani buat kayak jadi apa ya? Raser dan kayak inisiator penyerangan ya. Benar. Yang satunya lagi kan tadi si ini main cacing gaming. Main ya cacing kan? gaming. Dia kayaknya mau bikin challenge. Gue ya. mau buyah sambil ngepron gaming gitu kan. Bisa jadi itu lagi ngonten ya kan. Bisa jadi. Bisa jadi lagi ngonten. Kampret emang Kemas ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bakal bakal ada video call juga nih. Oh, sama siapa nih kira-kira nih? Nah, gue nggak boleh bocorin dulu ya kan. Jadi oke. tetap stay di sini karena gue Yes. ngelihat yang nonton rame banget tau sekali lah. Oke. Lumayan gitu ya kan. Iya. Akhirnya ada yang karena gini sebenarnya channel kemarin itu kan channel ini kan baru ya kan. Jadinya banyak yang pada nanya sebenarnya, Bang, kok saya ke mana ya, ke channelnya Garena kok nggak ada ya streamingnya. Nah, jadi bisa langsung tadi Skyla bilang di share terus diinfoin ke temen-temennya bahwa sekarang streaming dari turnamen-turnamen Free Fire itu ada di FF Esports ID. Betul. Dan sementara kita masuk ke
Match terakhir harus ya. Ini bakal serius nih. Apollo nggak mungkin kayak punya medkit 2 terus cuman Nggak nge-heal lagi. Cuman kayak keluarin emot ya. Betul, dan dari Kemasnya juga nggak mungkin dia bakal ngepron gaming lagi gitu. betul. Ya. Tapi kalau gue lihat sendiri ini terjadi lagi ya di CPR lagi. Di CPR lagi. Game pertama lagi. Seperti di game pertama tadi. Tapi kalau gue lihat positioningnya harusnya. Apa tuh? Bion dari samping nggak kelihatan loh. Oke. Ini bahaya banget nih. Ini bahaya banget. Ikam juga nggak sadar ya. Ada 2 orang, Pak. Tapi kalau dengan senjata handgun nggak mungkin langsung ditembak ya. Karena ini pinter sih menurut gue ya kan. Dia nunggu ya. Nunggu karena kalau seandainya lu megangnya Scar tadi ya, Nggak mungkin lu tahan-tahan. Bakal nggak mungkin lu tahan-tahan. Tapi ini karena bos, ini handgun bos ya kan. Ya kalau lu nggak, ini Aimpoy udah diincar banget sih sama Bion sih. Mungkin nggak sih kalau seandainya headshot 2 kali mati. Kalau pakai senjata yang ini mungkin ya, ketika dert itu headshot berhubung sama pakai helm juga itu bisa banget sih. Bisa banget kan? Bisa banget. Dan sekali lagi ini nggak disadarin si Bionnya udah masuk ke sini dan bener aja. Sayang banget ya. Iya. Oke, Sultan Pros juga udah ditembakin. Dia kebingungan. Dia panik. Dia mana nembakin coy katanya. Mana nih kata dia kan. So akhirnya Bionnya sendiri juga udah ketahuan harusnya, udah peer. Dan dengan posisi terluar, Bion juga pinter banget, dia juga udah mulai masuk. Headshot, bro. Dari seorang Bion tembakan balasan ke arah EVOS Mr. 05 Pop ya. Iya, Mr. 05 Pop. Kemarin gue bikin custom room ada yang EVOS Pop Mr. 05. Oke, dibalik ada ya. yang EVOS Mr. 05 OP. Oke, nggak pakai P-nya ya. Gue juga sempat ketipu ya kan, gue sangka beneran ya kan. Nggak taunya bukan ya. Yeah. Dan ini bakal sulit banget buat tim Kelapa Muda ketika zonanya mengecil karena memudahkan seorang ini bang. Apollo untuk nonjok-nonjok. Bener. Apollo udah punya kla masalahnya. Betul. Nah, ini yang baru gue bilang ya, langsung terknockdown gitu aja. Apollo berhasil bunuh Sultan Pros. Udah terknockdown juga Bion di sini nampaknya. Tersisa sendiri Apollo. Mr. 05 juga pakai tonjokan, Pak. Oke, ditonjok balik oleh Mr. 05. Ayo bos, adu tonjok bos. Tampol-tampolan. Anjay. Iya. Jadi apa ya? 05 juga tadi pakai tonjokan berhasil bunuh 1 ya kan. Tadi udah 2 lawan 1. Pukul-pukulan sampai akhirnya tadi juga nggak berhasil sih sebenarnya, tapi ya Ikame sendiri juga masih punya handgun sampai akhirnya ngasih damage juga ya ke Apollo. Itu balik lagi impact yang dikasih cukup gede karena gede Apollo-nya ke distract gitu. Iya, Apollo-nya anjir nih kayaknya pakai kla juga, kalau ditonjok bisa mati juga gitu kan. Dan itu dipelajarin ya sama Mr. 05. Dia tahu gitu Apollo udah di 2 game di awal pakai kla, dia juga coba pakai juga gitu ya kan. Iya. Kontes bareng juga, pukul-pukulan. Kontes bareng, dan sementara itu udah ada yang langsung masuk begitu aja. Ini. Apollo dengan menggunakan udah tembakan, tapi Sultan Pros selalu terknockdown lebih dulu, sementara Ikam ada granat. Ada spam granat. Sultan Pros gak bisa diselamatin nampaknya. Ikam lari. Mr. 05 juga udah berhasil terknockdown di sini, bakal coba untuk di-revive oleh seorang Ikam. Bakal sulit tentunya seperti yang Bang El bilang. Udah ada respon gua, langsung ditembakin. Satu orang udah terknockdown, langsung Aimpoy bakal coba untuk bergerak. Ada tembakan yang bakal langsung dikeluarin oleh seorang Aimpoy, tapi 3 lawan 1 gak cukup baik. Iya, susah banget. Karena yang gua sesalin sebenarnya si Ikam bener-bener kayak kepancing buat nge-revive. Betul. Itu udah bener-bener di setup sih gua rasa, nggak langsung di end. Karena bener aja saat si Ikame masuk buat nge-revive, 2 orang udah siap banget Pak buat nembak lagi gitu. Langsung ya. Langsung banget. Jadi intinya ketika kita main di sini, kalau lu rapat 1 orang kenok, lu pasti dirasa bisa-bisa. Iya, better langsung diinin aja harus sabar ya. Iya, nah kayak gitu kan Mr. 05 ditembakin bareng-bareng, darahnya udah mau habis aja tuh. Iya, bener. Dan kalau gue lihat bakal coba nyari posisi dulu, dan lagi-lagi nih kondisinya kayak di map pertama ya. Kayak di map ini sama kayak kejadian tadi ya, di game pertama, yaitu tim dari beduknya juga bisa nge-skew rumah ayam ya. Ya, setuju. Dan ini kejadian lagi sekitar rumah ayam juga udah di oke. Mr. 05 harus terknockdown di sana tentunya. Bakal langsung di end begitu aja oleh seorang IOG Bion.
Iya, dan kalau gue lihat ini malah kayak rasanya ngetilt banget nggak sih malah timnya Kelapa Muda ya. Gue tadi ngelihat di game pertama tuh dia masih sabar, movementnya masih kayak diatur sedemikian rupa. Ini kayak gue ngelihatnya bener-bener kayak buru-buru banget sih. Kayak santai ya? Yang di game sebelumnya. Iya, game sebelumnya tuh santai sampai akhirnya dapat hasil yang cukup baik juga dari sisi positioningnya. Ini kalau gue lihat bener-bener kayak mau buru-buru banget, gue nggak tahu kenapa sih. Oke, sementara itu KS Ren udah bergerak ke arah kanan juga. Udah ada tembakan juga ke arah Ikam. Udah sangat sekarat Ikam tentunya. Bakal melakukan meditasi terlebih dahulu tapi nggak bisa. Udah terkena down satu-satu di sini. Kemas udah berhasil terkena down juga. Ada tembakan dari seorang Dylan Pros ke arah Apollo tapi nggak cukup kuat. Wow. Ya, ya dengan konsep apa ya, ada Mr. 05 yang notabene tuh bener-bener kayak raser murni ya, agresif banget nih. Harus dijinakin nggak bang? Harus dijinakin dan jadi PR buat 3 temennya biar jangan terlalu kayak tadi gitu. Kalau lu ngelihat ini mateng banget. Kalau gua ngelihat dari tim beduk tim ini mateng, walaupun ada Apollo dan Bion yang notabene mereka raser, tapi mereka masih bisa kayak nahan ego gitu, nggak terlalu buru-buru gitu. Betul. Dan kalau gue lihat juga kayak ada sosok KS Ren juga kan, kayak kebapaan lah ya. Kebapaan. Jadi bisa ada respect juga buat ngatur temponya. Bisa ngebawa tim lah ya. Jadi kalau gue lihat jadi PR sih sebenarnya buat tim Kelapa Muda kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ya, setuju. Sementara itu dari Apollo udah mendapatkan damage yang cukup signifikan tentunya. Ya harusnya Bion bakal kelihatan sama Ikam kalau sendiri dia masih lanjutin. Yes. Udah ada tembakan dari sebelah kanan. Siapa itu yang berhasil mendapatkan? Mr. 05 menjadi flanker tentunya seperti biasa. Dimana udah ada Glor yang ditembaki begitu aja. Langsung ditembakin ke arah Kamikaze. Udah terkena down lagi. Sultan Pros udah terkena down. Aimfoy harus jatuh juga. Temennya. Oh my god. Tersisa 1 orang di sini dari tim. Revive dulu. Nah ini juga saatnya kalau mau nge-revive buat nge-decoy juga dan menambahkan 1 potensi biar bisa di flank. Oke, Mr. 05 di sini harus berputar. Oh my god. Cukup kuat musuhnya dari beduk tim di sini. Iya, ini 1 ronde penentuan ya, siapa yang bakal masuk ke upper bracket. Kalau seandainya nanti tim Kelapa Muda kalah, nggak langsung hilang kok. Tenang aja guys. Betul. Minggu depan masih bisa nonton, tapi mereka bakal tanding di lower bracket. Betul. Ya, kalau dilihat dari total match yang udah kita saksikan, gue ngelihat komposisinya walaupun ini di shuffle ya, ini asik banget sih dari tim beduk ya. Jadi kayak ada yang bisa ngelit ya kan. 2 dari kualitas rasernya juga nggak main-main gitu ya kan. Bion sendiri kan ibarat kata kelas internasional lah ya kan. Betul. Sendiri juga predator. Oke, mati. Ikam berhasil mendapatkan Bion langsung. Ditembak juga ke arah Apollo. Udah cukup sekarang Envoy bakal langsung nge-spam granat ke arah depan. Udah ditembakin. Kamikaze juga udah terkena down. Apollo bakal kesulitan di sini nampaknya. Langsung dirah oleh Mr. 05. Tapi nggak bisa berbuat banyak karena Apollo bermain dengan cukup efektif nampaknya. Betul banget, dan tersisa cuman tinggal 1 orang ya. Yes, tersisa 1 orang, yaitu XCN KS Ren. Ya, tapi di samping itu tadi ini 3-1 nih untuk Apollo nih, karena tadi lagi-lagi kontes bareng 05 yang kenok. Oke, Apollo masih menang ya. Oke, KS Ren udah ditembakin juga, udah coba untuk muter-muter, masih bisa knockdown 1 orang. Ikam berhasil mendapatkan double kill bang. Nggak langsung selesai nih gamenya, masih ada nafas lagi lanjutan dari tim Kelapa Muda memaksa ada game ke-6 nih. Ada ronde ke-6 dan kalau gue lihat juga damage-nya juga cukup gede banget ya. Ikam ada 1688 damage. Wah, gede banget ya. Sementara dari tim Kelapa Muda sendiri, Ikam menjadi hard carry nih. Hard carry bener. Iya, Ikam ngebunuh 6 mendapatkan 6 kill ya. Kill bener banget. Nah, kalau gue lihat rapih. Nah ini kayak gini kan rapi enak gitu ya. Maksudnya positioningnya juga dipikirin mateng-mateng. Sultan Pros di sini lagi-lagi jadi kayak support backfire di belakang gitu ya. Jadi dia masih nahan di belakang. Kayak tadi di match yang Factory. Sakit banget. Boleh juga Sultan Pros covernya ya. Cover pairingnya cukup bagus nih. Nah ini kalau mau cover pairing harus maju lagi Sultan Pros karena biar efektif ya. Dan bener aja dilakukan oleh Sultan Pros. Aduh, sayang banget itu nggak ditembak tadi sama Mr. 05. Sementara itu udah ada Envoy yang berhasil menyengkarati RSG Apollo. Tentunya udah ada spam granat juga ke arah dalam. Hampir ditembakin ke arah KS Ren, hampir sekarat di sana.
Oke, udah mulai terpojokan ini, tinggal nunggu siapa yang dapat ngeplank duluan. Tapi ada Sultan Pros dari sebelah kanan berhasil mendapatkan Beyond. Udah langsung ditembakin begitu aja dengan enak mulunya. KS Ren bakal coba untuk melakukan menyelamatkan temannya, tapi 05 udah sekarat banget di sana, masih bisa comeback dari timnya nampaknya. Oke, langsung Oh didapat. my god, Sultan Pros Change the game ya. Iya gila sih, menurut gua dia krusial sih. Krusial. Karena dengan yang tadi gue bilang ya, jadi support, backup fire-nya juga bagus banget di awal sampai tadi di akhir juga. Yes. Dia berhasil kayak nge-kill Beyond yang notabene tadi dia sebenarnya lagi ngeflank kan. Betul. Terus nggak sadar banget kayak Sultan Prosnya di belakang, terus belum lagi KS Rain juga tadi sempet dibunuh juga ya kan. Yes. Dan gua rasa ya keren banget sih. Ya, ini bakal menjadi penentuan ya siapa yang bakal masuk ke babak selanjutnya ya. Iya, babak upper atau lower ya, siapa yang bakal lolos. Dan seru banget nih, nggak kita duga-duga ya, ternyata match yang kali ini tuh seru banget. Bakal seru banget nih, dan bakal jadi mimpi buruk kalau sekiranya tim beduk tim bakal kalah gitu. Iya, karena dari tadi kayak mereka leading gitu. banget ya, Yeah. leading banget. Oke, kita lihat nih masih sama lagi, tapi kalau gue lihat Sultan Prosnya rada tricky kalau sendiri dia backup fire-nya dari sini, karena banyak banget blind spotnya sih menurut gue. Banyak banget blind spotnya. Kalau sendiri mau ambil tadi mungkin dia bisa ke arah atas, tapi enggak. Tapi kita lihat peruntungan dari Sultan Pros lagi. Yes. Karena kalau gue lihat ini positioning kalau dari map sendiri nge-split ya, tapi nge-splitnya sendiri juga ini visionnya punya advantage masing-masing nih tim dari beduk tim gitu. Jadi benar-benar kayak strike on point ke depan gitu. Dan kalau gue lihat sendiri juga dari 3 orang yang ada di tim Kelapa Muda ini rada susah gitu visionnya. Yang di kanan ya? Iya, yang di kanan tuh rada susah, blind spotnya banyak. Dan backup fire yang dilakukan Sultan Pros juga ini gue rasa nggak terlalu efektif. Iya. Sultan Pros bisa masuk mungkin ke arah atasnya lagi ya. Oke, udah ada smoke granat dan langsung kena oleh Ikam. Oh my god, bakal sulit banget di sini. Sementara kita ngelihat juga udah ada tembakan ke arah EVOS Mr. 05 masih bisa survive nampaknya di sini. Oke, Apollo di spam granat seperti yang gue bilang. Di match terakhir di spam granat. Oh my god, Bos Empoy menghujani musuhnya dengan granat. Dan oke, goodbye nampaknya. Susah banget Beyond. Iya. Oh my god. Itu ya maksud gua smart ya, karena kalau udah di game ke-7 sih lu udah punya dolar yang cukup banyak. Yes. Ya kan, sampai akhirnya juga senjata juga udah cukup. Dan tadi benar-benar mereka manfaatin spam granat itu apa ya? Nggak asal-asalan gitu. Nggak asal-asalan. Kayak nanti momennya kayak masih nahan ya kan. Nanti yang tadi gue bilang keuntungan lu satu tim sama Mr. 05 sebenarnya lu bisa nahan egonya dia. Betul. Jadi lu biar nggak maju dulu gitu, biar rapi dulu, dan itu kebukti gitu. Tadi 2 game terakhir nggak terlalu buru-buru, jadi dia bisa berpikir berpikir jernih juga sampai akhirnya step by stepnya bisa dijalanin juga maksimal gitu. Benar. Dan di lain sisi juga kayak tadi tuh timing untuk lempar granatnya dari awal sebenarnya bisa. Tapi kayak terlalu gambling. Dia nunggu ada yang kenok dulu. Otomatis kalau ada yang kenok, orang bakal ngerapat. Betul. Begitu ngerapat dikunci semua pakai granat. Dan Mr. 05 jaga badannya tadi bagus banget. Buat ngedekoynya tuh asik banget sih. Nah itu makanya gue bilang, even lu di class squad bisa beli granat banyak ya, tapi mereka kasih tontonan di sini timing yang pas saat ngegunain granat. Betul. Gitu. Lu spamming 4 orang granat sih kayak tadi ya kan. Udah bakal susah, apalagi juga udah kekunci gitu. Wow. Itu mikro yang lu bahas ya Bang? Mikro yang Oke. Dan ini nih highlight-highlightnya nih Bang nih. Oke, jadi kita lihat sendiri juga ada yang mesti dicatat sih sebenarnya gini ya. Dan kita bisa pelajarin bahwa nggak selamanya tim yang lagi lead itu bakal dapat 1 poin yang bagus ya. Betul. Dan tadi yang diperagakan oleh Apollo juga akhirnya malah jadi blunder sih menurut gue. Jadi blunder ya. Jadi blunder, dan tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa karena gamenya sendiri ini juga turnamennya bukan kompetitif ya kan. Iya, jadi casual fun. Nggak perlu ada gengsi-gengsi lah guys. Nggak ada gengsi. Dan kalau kita pikirin secara panjang ke depan juga kan, even lu kalah di sini lu masih bisa ada kesempatan kedua di upper ya kan. Betul. Dan ya
gue juga mau infoin ke kalian, turnamen ini juga disiarin ya setiap weekend. Yes. Jadi yang tadi punya jagoan kayak nih Apollo ya kan, ini masih bisa ditonton lagi nanti. Nah ini nih posisi yang tadi yang gue bilang ini pakai glue wall sampai akhirnya sisa tinggal 42, keluar dari pintu udah langsung dikejar dari belakang. Nah ini di mana tadi epic momennya nih? Epic moment. Tembak-tembakan, beres langsung. No, ditojok-tojokin. Lagi, kan? Dan gamenya kebaca maksud gue sama 05 juga ya kan. Tadi pasti Apollo bakal maju buat pakai kelanya ya kan. Iya. Dan di situ udah siap banget tadi si 05-nya buat nahan, tapi Ikame sendiri juga cerdik banget masih punya senjata. Nah ini 05 juga di sini sama-sama ya ternyata replaynya bener-bener cuman momen-momen ya. Momen-momen aja. Nggak bisa kita bahas satu-satu. Betul. Oke. Nah, di sini yang gue bilang 3-1. Nah tuh 3-1 Apollo berhasil bunuh lagi. Iya. Jadi pertarungannya belum selesai nih antara Predator FFIM Season 1 dan Predator Spring 2020 ya. Betul. Apakah bakal berlanjut kita nggak tahu, tapi Betul. skornya masih 3-1 nih. Masih 3-1 buat Apollo. Dan nah ini gue bilang spamnya udah nggak kira-kira sih, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau ngapain ya kan, mau kemana lagi gitu ya kan. Karena Udah. itu sering banget bang gue temuin kayak di ketika main Clash Squad. Anjir ronde terakhir yang tadinya 50-50, nih orang main spam granat banyak banget gitu. Nggak salah karena menurut gua Itu taktik juga sih. taktik dan duitnya sendiri juga memungkinkan lu kalau seandainya lu udah masuk ke ronde ke-7 sekarang. Betul. Buat apa lagi kalau seandainya lu senjata udah cukup, nggak mungkin ganti senjata kan. Betul. Terus kalau seandainya vest udah ada ya sekarang saatnya tinggal nge-spam granat. Tapi ya tadi gue bilang harus ngotak kalau kata Skyla ya. Iya betul. Spamnya harus ngotak ya. Kalau Harus. kemarin kan barbar harus ngotak ya. Betul. Tapi Ini spamnya harus ngotak. spamnya juga harus ngotak. Jadi timingnya harus dijaga banget. Betul. Sampai akhirnya lu dapat satu momentum kayak tadi. Ya, so ya that's it buat match pertama Kita pada masih ada ini ya. Kita masih ada video call-nya langsung atau ada langsung break apa nih? break dulu? Langsung atau break tim Jonathan? Bentar. Oke, oke. masih dapat info tapi kayak kita nggak disuruh break kayaknya ini. Jadi masih bakal siap-siap dulu buat Oke. buat apa? Telepon. Nah, Nah. kira-kira buat kalian tulis di kolom komentar. Ya kan? Tulis di kolom komentar Siapa kira-kira siapa yang kalian mau video call tadi di match. Ada Ikam, Yes. ada Envoy, Yes. ada Dylan Pros, ada 05 Kelapa Muda, terus ada Kemas, ada Apollo, ada KS Rain, ada Bion di tim Beduk. Nah, kira-kira kalau kalian boleh pilih dari 8 orang ini siapa yang kalian pengen video callin, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kolom komentar, benar. Jadi- Dan gue sekali lagi mau ngingetin buat para survivor buat like, subscribe dan juga share channel ini karena kedepannya semua Free Fire dari official Garena Indonesia itu bakal ditampilin di sini. Di sini dan ya akhirnya ya mungkin ini channel belum ada sebulan sih Skylar. Belum ada sebulan. Belum ada sebulan dan sebulan lebih lah, sebulan Oke. lebih seminggu ya. Dan sekali lagi apa ya, buat kalian semua dikasih tahu ke teman-temannya karena waktu awal-awal kita streaming kan masih belum ada yang tahu juga Betul. kalau Sunday streaming di sini dan semuanya yang tadi saya bilang semua turnamen disiarinnya di sini, jadi jangan sampai kelewatan. Betul. Gitu. Lo kalau ngelihat nih mode Clash Squad sendiri, kalau seandainya gitu ya, seandainya dibikinin kompetitifnya worth it nggak sih menurut lo? Menurut gue sih worth banget ya. Worth it. Worth it, apalagi kalau open gitu, semuanya bisa ikut. Karena di sini yang ditunjukin nggak cuman gue lebih melihatnya ke arah mikronya sih, ketimbang ke makronya. Sementara kalau kita ngomongin scope yang besar itu, makro itu bener-bener kayak pengaruh banget ketika lu udah masuk ke zona keempat ketiga itu udah lu harus makro lu udah di luar kepala Harus banget di luar gitu. kepala. Nah kalau di sini lu harus nunjukin gimana caranya lu sebagai satu orang bisa memberikan impact yang sangat besar buat tim lu. Setuju. Gitu. Ya dan kalau gua rasa juga gua percaya akan keseimbangan, Cela. Anjay. Jadi gini, kalau seandainya lu ngomongin Battle Royale kan adalah makanan utamanya ya kan. Dimana gue berasa banget karena kita tuh ngomongin squad mulu, 48 orang mulu, modenya itu mulu sampai akhirnya perjalanan dari kompetitif sendiri 2 tahun nih udah jalan apa ya? Banyak permasalahan yang gue lihat dan itu jadi satu kerjaan gue juga. Misalnya gini, aduh bang, gue mau cari cadangan tuh sekarang susah banget. Oke. Gitu kan. Aduh bang, kira-kira ini pro tim nih yang lagi ngobrol sama gue. Kira-kira gue kalau mau nyari player buat gantiin ini siapa ya? Tapi gue nggak bakal bisa tarik 4 orang gitu ya kan. Satu-satu Satu-satu gitu ya kan. Dan itu akhirnya kejadian gitu sampai akhirnya
Oh iya juga sih, kalau seandainya lu hire sekali 4 gitu ya kan, itu bakal susah. Even kalau ada satu tim yang berempat terus diambil satu kan, yang 3 juga nggak mau. Nah ini adalah satu bentuk sih sebenarnya, satu bentuk yang mana kayak kemarin ada solo turnamen ya kan, itu bisa kayak menelurkan atau melahirkan Betul. bibit-bibit baru. Kayak kemarin Dengkor yang juara, gue ngeliat ganti udah nama, wah Bigetron aja. Oh gitu? Iya udah BTR. Wah, laku langsung ya? Langsung laku dia. Gokil. Nah itu maksud gue dampak instan. Maksud Betul. gue dampak instan dan satu solusi juga buat industri ini gitu. Betul. Jadinya ya itu makanya gue tanya ke lu sendiri, kalau seandainya kelas squad sendiri setuju banget, karena bahkan kalau seandainya kita ngomongin kelas squad ini, berasa banget lu malah cari seorang bibit-bibit kayak tim langsung bakal jadi tim racer sih harusnya. Nah itu jadi Ya, kayak misalkan kalau lu ngomongin gini, gue di tim gue tuh udah punya kapten bagus, tapi racer gue tuh tumpul iya, gitu. tumpul gitu Nah, kan. lu cari itu di sini Di karena sini. satu racer itu bakal kelihatan gimana dia ngontrol egonya ketika dia main di class squad gitu. Bener banget. Bakal Dan- kelihatan di sana, dan ketika lu ngeliat orang, anjir, ini Glula oke, positioningnya tahu, visionnya dia tahu harus dari mana aja, itu orang udah cocok di tim lo kayak gitu. Iya. Bisa kelihatannya gampang gitu. Oke, dan ya itu ya, maksudnya disikapi harus dengan positif aja. Ya. Kalau ngelihat Bang, ya iyalah solonya nggak kebuka nih buat umum, ya kan. Terus kelas squadnya sekarang All Star nggak kebuka buat umum. Nih, gua kasih tahu dulu ya. Sejarah dari turnamen yang sekarang kalian lihat kayak misalnya FFIM dulu tuh dari 48 tim yang di-invite. Invited dulu. Invited dulu karena gue percaya sekali lagi selain keseimbangan proses tuh gue percaya banget, jadi Betul. nggak bisa kayak kita lihat langsung besar dulu, dari kecil-kecil dulu aja. Iya. Dari situ kita belajar sampai akhirnya nanti kita bisa nge-scoop lebih besar Kita lagi. kembangin makin besar, dan kalian kan tahu sendiri ketika Garena bikin turnamen dari JI sampai selanjutnya itu terus semakin besar. Berkembang ya. Betul. Makanya tadi sebelum FFVM itu ada yang namanya Free Fire Invitational, cuma 48 tim 48 tim. by guild yang ada di top guild gitu. Ya, itu gue masih ingat banget, ada waktu zaman Legalot masih Dead Eye ya Bang ya. Masih Dead Eye, masih Hore, ada Scar Team, ada banyak lah pokoknya. Banyak. Ya, banyak. Oke. Ntar ya bang, kayak masnya lagi. Oke, ternyata ternyata masih disuruh tahan lagi sama Jonathan. Oke, ya sekali lagi, gue percaya proses sesuatu hal yang cepet banget datangnya bakal cepet banget hilangnya, yakin gue. Yang cepet banget naiknya bakal cepet juga turunnya gitu. Betul. Jadi kalau seandainya kita step by step, gua rasa bakal apa ya, hilangnya juga bakal step by step juga gitu ya. Bakal nggak lama, nggak bakal cepet lah. Betul. Nah ya sekali lagi, buat kalian juga yang kayak misalnya turnamen solonya mau ngikut turnamen solo, udah kelihatan kan diambilnya dari top global gitu ya Yes. kan. Sekarang mungkin saatnya kalian push gitu ya kan, atau mungkin skemanya dirubah nanti ke depannya, tapi at least kalian dengan ngelihat skema yang lama dari top global ya kan, berarti gua bakal apa ya, bakal Nge-push coba top global nge-push dulu deh. top global, akhirnya diri sendiri yang bakal berkembang. Betul. Oke, nih video call-nya juga udah ready nih kayaknya. Dan ya bisa langsung aja mungkin kita telepon sekarang. Siap. Siapakah dia? Woi. Woi. Suara lu mana? Ada. Ya. Lu kenapa muka lu kayak 8 bit gitu kan? Pak tadi aja itu coy. Sumpah gue main di HP guys. Tuh, guys. Gimana Di HP, Ken? guys. Lu main di HP biasa kan, lu mainnya di emulator dengan kompetisi All Star, lu mencoba untuk main di handphone. Pesan lu gimana? Anjir, benar-benar sulit. Terus kata gue, memang mereka jago-jago sih. Tapi satu pertanyaan terakhir nih sebelum ke Skyla. Lu tadi kenapa main cacing gaming? Itu strategi gue defense. Gue Oh, defense. Bener. Oh iya, oke. Oke. Gua sangka lu lagi konten gitu. Sekalian nge-record ya. Iya. Pokoknya gue di HP guys. Gue di HP. Iya, percaya. Aman. Aman. Skyla ada tanya mungkin? Gimana kesan-kesannya lu main sama pro player dan diatur sama dia, misalkan sama kaptennya tadi siapa, KS Ren gitu Iya. Tadi siapa yang ngatur? yang ngatur siapa? Pak gue ngomong kemarin kan mendadak. Tiba-tiba dari subuh gue latihan harus pakai HP aja. Tapi sumpah
satu hari butuh berbulan juga. Dan gue dikomandoin sama Kaisre, sama Apollo, sama si Dion. Dion diem aja anjir. Oke. Tapi seru ya Kem ya. Seru banget coy. Oke. Ya lu Mas. HP nih, gue bakal latihan lagi di HP. Gue bakal coba untuk ya joget-joget ya. Oke. Oke, lu masih tanding lagi nanti minggu depan ya Kem ya. Jadi bakal latihan banyak lah ya. Siap. Oke. Gila emang nih apa ya? YouTuber game Free Fire mukanya kayak begini ya. Jago, udah Jago pokoknya. Kem, next Hebat, time Kem. tolonglah gamenya aja yang 8 bit, lu nya jangan gitu. Jangan, lu ya jangan. Astaga. Iya, gua nggak denger suara apa. Iya, Tapi iya, ini udah dah. bukannya ininya Kemas ya, tapi ini internetnya. Internetnya. Ya, koneksi internetnya dia nggak apa-apa. Oke, Kem, thank you ya, Kem. Thank you, Sukses Kem. Buat Good luck. besok ya, Kem. Ya, udah, anggap aja udah. Susah ya mau Susah, ngobrol sama orangnya dia. tuh nyusahin sampai kita lagi nge-Skype juga nyusahin. Iya, sampai dia ngomong apa kita aja nggak denger gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu ciri khasnya si Kemas. Iya. Kalau seandainya nggak kayak begitu, Bukan Kemas? Oke. Tapi ngerasa lucu gak sih ngelihat dia? Lucu Ya banget tadi. ya. Lucu banget ya. Polos banget orangnya. Lagi main lucu, lagi nge-Skype juga lucu. Iya. Gila. So Oke. that's it buat match pertama pada hari ini. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi di match kedua. Dan gue mau ngingetin buat para survivor, jangan lupa buat di like, share, dan subscribe, karena semuanya turnamen Free Fire bakal ada di sini. So gue sekalian dan partner gue LH ya. kita bakal balik lagi sesudah pariwara berikut ini. See you soon, bye-bye. Bye-bye. Yo, are you ready for this? If you want it, come and get it. Like a coma, that made me wrong. Don't try to please me, 'cause I shouldn't make I think I'm here with the skill to heal, and nobody can stop. I bring you to the top. Free, fly like a freedom. Now it's time, let me show you what a queen do. Pink killer, pink killer. Dream to dream, die, la la la, give me like yeah, you know. Pink killer, pink killer. ฉันจะทำให้ที่นี่ร้อนแรงลุกเป็นไฟ yeah, you know. Pink killer, และพบที่จะคิวพวกเธอจะโคตร yeah, you know. Pink killer, pink killer, pink killer. Yeah, yeah. Don't want to wait, so watch your back. Yeah, yeah. Don't mess with me, 'cause I'm a pink killer. Pink killer, pink killer. Pink killer, pink killer. Yeah, yeah. Pink killer, pink killer. ฉันระวังตัวไว้ so watch your back. Pink killer,
Alright, welcome back Survivors. Kita kembali lagi masih ada di Free Fire. Ada di All Star sekarang. Gua tadi nyari saya sebut The One ya, karena masih terbawa hype-nya The One. Tapi kali ini kita udah bakal lanjut berpindah ke All Star, di mana turnamen kali ini tuh lebih ke arah influencer dan juga pro player ya. Pastinya fun banget ya, seru banget. Tadi gue ngeliat sebelumnya juga seru-seru banget, dimana YouTuber terus pro player bisa main bareng. Yoi, dan ini tuh rosternya kalau boleh gue bilang benar-benar balance ya. Kayak kebagi influencernya di sini, terus ada pro player juga gitu. Nggak semuanya pro player dan nggak semuanya satu tim YouTuber semua. Iya. Jadi adil lah semuanya. Dan kita juga sekarang abis ini nih bakal ada yang ladiesnya, yang manis-manis menjelang buka puasa. Iya. Ada siapa aja, Lian? Kita lihat di sini. Itu pokoknya ada timnya Oh Baby ya. Oh, ini dia. Kurma ada manis. kurma manis. Bener, isinya tuh ada Oh Baby. Hah? Terus ada Devino, EOJ Safiera, sama Siapa tuh? Tini ID. Oh, iya. Kecil banget ya. Lawannya sementara itu ada kolak pisang, Pak. Kolak pisang sendiri ini isinya ada BTR Jesse. Oh, itu lucu. BTR Jesse ini. BTR Jesse ini adalah idolnya public ya. Bener, idol. Gua Terus juga ngefans ada banget sama juga dia. Idang Nia. Wah, Idang Nia juga ada nih, juga nggak kalah banyak nih fans ya. Disusul ada Baby Moon. Nah, ini dia Baby Moon ya kan. Waduh. Yang sebenarnya juga udah relate banget pasti di komunitas, karena dia juga sering ngadain fun match custom room. Sama ada Dranix Big C di sini. Oke, pasti seru banget nih. Tadi sih gua ngeliat yang cowok-cowok awal-awal barbar pas ronde pertama kan biasa Oke. kan barbar. Oke. Ronde kedua mulai pelan mainnya. Tiga makin lama. Iya, Makin main emang positioning. senggit ya. Iya. Aduh, dan kayak kalau untuk OBB sendiri kan biasanya nemenin kita di Magic Caster nih. Tapi kali ini dia bakalan main dan gue lihat sih dia dari kemarin tuh login terus, Pak. Pas gue login dia login lagi in game. Latihan ya. Iya, latihan Kemarin terus. gue juga kan sempat. Iya. Oke. Kita ternyata udah bakal langsung masuk ke dalam in game. Gak bakal lama-lama lagi. Let's go Mr. Jonathan. Show the game, please. Ini dia. Langsung aja masuk ke match antara kolak pisang melawan kurma manis. Ya ampun, match awal biasa. Gua sendiri jujur lebih suka pakai ini ya, pakai M500 karena M500 juga damage-nya cukup gede. Ada scope juga. Ada scope-nya juga, Terus itu dia. kalau kena kepala, duar, apalagi pakai helm. Nah, langsung aja coba disusul di depan di sana. Baby Embun udah langsung coba baku hantam melawan Tini di sana, di mana Tini juga berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus Big C bersama Baby Embun. Tapi harus dihabisi juga Baby yang sudah mulai terkena knockdown di sini. Wah, Ini benar-benar ini banget barbar baru awal di factory, banyak bottom second, tapi ada satu orang lagi baju depan langsung menekan satu orang, 2 Devina dan juga Jesse di sana. yes, Tini pun juga bakal coba langsung tereksekusi habis menyisakan Big C aja sama Jesse. Kali ini Xavier bakal coba langsung melakukan jump shot ke arah depan, masih bisa coba dikoy tapi 2 lawan 1. Finally, duo dari Goddess di sini, Baby dan juga Xavier. Wow. Ini barbar banget ya, padahal tadi tempatnya factory, banyak banget obstacle. Mereka mainnya main maju ya, terobos terus lah. Bodo amat pakai handgun ya kan. Iya. Dan sekarang ini udah fase yang kedua, dapat tambahan gold, bisa beli Thompson nih. Thompson karena cukup murah juga, Pak. Iya, Murah meriah ya Thompson ya. Jadi Tadi bisa juga langsung banyak beli. pakai ya kan. Yoi, karena memang Thompson sendiri cukup apa ya, win-win banget dari segi harganya murah, terus juga lu kayak damage-nya juga nyaris setara sama AR, dari jarak juga lumayan middle kayak P90, tapi untuk bullet dropnya gue merasakan kayak si Thompson ini agak-agak mirip sama UMP, Pak.
Jadi agak randomize gitu Pak, peluru yang keluar ya. Agak random jadi suka kena juga ya Emi ya. Tapi untuk dari segi stabilitas, gue prefer Thompson tetap daripada MP40. Untuk harganya yang 1.200 karena MP40 sendiri kan 2.100 kalau di sini. Lebih mahal. Dan juga kalau misalnya kita lihat ternyata di sini orang-orang ini lebih milih untuk beli helm dulu. Sedangkan Oh Baby langsung ambil Thompson. Iyalah, memang nih Oh Baby nih nggak suka bertele-tele, dia langsung maju aja kayak dia mungkin mikirnya udah nggak peduli lah helm vest bodo amat, yang penting gue punya senjata lebih sakit itu dia. Oh Baby sudah melihat satu targetnya, bakalan coba di scouting dulu. Yes, masih coba untuk main sabar kali ini, nggak terlalu barbar, di mana Idang Nia juga udah mengintip dari third person ya, coba untuk berlindung di satu compound bersama-sama. Iya, ini agak lebih alat ya, walaupun kalau kita ingat juga sebenarnya zonanya pasti bakalan mengecil, so bakal maksa mereka untuk berdekatan satu sama lain ya. Kalau misalnya lu lihat ini timnya Oh Baby ya, udah pakai Thompson semua. Musuhnya Yoi. masih handgun. Yoi, itu emang musuhnya kan karena tadi kan kalah Pak, Oh, jadi iya, dapat bener-bener. goldnya lebih sedikit harusnya. Jadi kurma manis lebih banyak gold. Nah, udah ada Oh Baby juga yang harus terjatuh dari Oh Baby, maksud gue yang menjatuhkan seorang Bixi, di mana Baby juga bakal langsung coba strafe dan juga decoy melawan Mbun di sana. Mbun tumbang bersama JC. Sayang sekali 0-2 untuk sementara. Follow up cakep banget ya, Oh Baby maju. Abis itu teman-teman dari belakang, terus dia nunduk di balik pagar. Iya, Abis nunduk yang lainnya langsung terobos. Gantian ya eksekusinya ya. Chain switchingnya bagus banget, jadi Oh Baby-nya gak kena damage banyak. Gila, gue tadi lihat Mbak Mbun udah switching ada M60 sama shotgun M1014. Kayaknya udah nggak suka bertele-tele sama Thompson ya. Iya, ini MP40 sama 1887. Iya, si Jesse tadi kalau gue lihat. Oh Jesse juga Jesse Idang Nia juga udah pakai MP40 di sana. pakai senjata yang mahal mereka. Langsung aja. Jadi kayak kalau lu lihat di sini udah ada yang pegang 2 senjata, tapi masih ada juga yang 1 senjata ya. Iya. Itu dia, bakal coba langsung dipotong jalurnya lewat samping sebelah kanan, di mana ternyata mereka cukup bersinergi, akan bertemu satu sama lain saat lagi mungkin. Tapi Devino kali ini masih menunggu dulu untuk memastikan jalannya itu cukup aman, dan Baby udah mulai bergerak ke atas bersama Tini di sini. Iya, karena dari Clock Tower enakan ngaman high ground sih kalau menurut gua. Terus ini nggak ada yang pakai kela ya, kayak Apollo tadi. Apollo pakai beli armor dulu pakai kela. Iya, mungkin ciwi-ciwi nggak suka tonjok-tonjokan gitu ya. Jambat-jambat kan mungkin. Siapa tahu ya kan. Dan ada Moko juga di sini, Dang Nia tetap respect sama musuhnya. Kayak setelah dia memberikan firing, mungkin pengen memberitahu informasi juga ke kawan-kawannya kalau yang habis dia tembak ada di arah sana gitu ya. Yes, pastinya. Dia juga pakai Nikita ya. Yes, itu pakai Nikita. Ini worth it banget untuk reloading speed, dan juga ada Paloma di sana. Gokil banget. Tadi kalau gue lihat tuh ada juga si Bion kalau nggak salah yang pakainya itu ini ya, Antonio Pak. Jadi nambahin health point di awal-awal ya kan. Itu lumayan sih, karena Lumayan. di sini kelas squad. Iya. Jadi setiap spawn kan nambah nyawanya. Iya, lu punya tambahan darah lebih banyak gitu. Dan oke, sepertinya udah mulai ada upaya-upaya pengepungan, tapi masih disusun dulu secara matang. Karena kalau gue lihat juga zona udah mulai bergerak perlahan, tapi pasti Jesse juga udah mulai ngekeluarin glowalnya. Di sampingnya ada Safira Baby dari sana. Sudah berhasil mendapatkan Bambun lagi 2-0. Sementara itu masih ada kawan-kawan dari Baby, di mana udah Devino juga bersama Tini yang berhasil menjatuhkan JC. Baby pun udah terkena, dan Bambun pun udah nggak ketolong lagi. Bixi masih tersisa bersama Idang Nia yang udah cukup sekarat. Mampukah dia selamat? Oke, Bixi bakal coba naik ke atas dengan 18-7 bakal bisa mendapatkan tim dari Kurma Manis, di mana mereka kumpul bertiga coba untuk di strafe di seseorang di jump shot. Idang Nia berhasil jatuhkan, tinggal Bixi. Wadadaw. 1 poin lagi untuk Kurma Manis memenangkan ronde kali ini. Ayo manis, kurma manis, kamu bisa kurma manis ya. 1 poin lagi. Di sini cukup telak kali ini ya. Yap. Nggak kayak game yang para cowok pro player sama YouTuber tadi. Ini kayak terkesan lebih mulai one sided. Ayo, ada apa ini? Bambun, Jesse, Idang ya kan, Bixi. Ayo buktiin. Balikin keadaan, kasih Bener. tahu. Ya Kolak kan? pisang jangan kalah manis sama kurma manis. Waduh ya. Karena lu sendiri kalau boleh milih, lu kolak pisang apa kurma manis? Gue sih sebenarnya lebih suka kolak pisangnya. Oh, kenapa alasannya? Ya karena gue gak suka. Kita bicara konteks makanan ya. Karena gue gak suka kurma. Oh. Tapi kan kurma tuh manis juga, Pak. Iya, tapi terlalu manis kalau menurut gue. Oh, lu nggak suka Ada yang terlalu manis. Nggak suka yang terlalu manis gitu ya? Karena kalau terlalu manis itu untuk dilupakan biasanya. Iya juga. Lagunya slang.
Oke, udah mulai saling berdekatan aja sambil menunggu. Ternyata cukup kompak di sini. Idang Nia dan kawan-kawan bersiap untuk melakukan penyergapan ke arah Kurma Manis. Dimana Kurma Manis pun udah mulai melakukan spamming grenade, yang udah dilakukan satu grenade udah dilempar tadi, tapi masih ngumpet-ngumpet dulu memberikan kode-kode rahasia dulu, dimana Xaviera udah bersiap dengan Thompsonnya di tangan. Memberikan satu informasi untuk kawan-kawannya, mulai coba melakukan backup ya. Yap, bakal coba untuk berputar rotasi dulu di mana Baby. Kali ini juga bakal third person udah maju depan satu orang, itu Tini bakal digerebek, terabas terus sama Baby. Bakal tembakin lagi dengan Thompsonnya, dua orang berhasil dijatuhkan. Bakal tembakin ke Jesse sendirian, dia kan yang cukup British, masih ada Glow, tapi bakal Oh my god, nice one Kurnia Manis. Iya, kali ini beda emang ya, kalau basicnya tuh pro player ya. Kayak Makanya. dia tahu nih step di mana, terus berhenti stepnya di mana, ditungguin, dicari visionnya di mana. Tadi dikirim satu Xaviera ya kan untuk memantau nge-scout gitu, dan teman-teman lainnya tiganya cari situasi di belakang ya, cari momentum sampai akhirnya langsung diras. Wow, gokil banget. Kayak penebakan dari timnya Kurma Manis tuh tepat kalau misalkan mereka ngumpul di sana. Abisnya Tininya ngebait. Ya. Ngebait dia lompat jump shot, Baby sama Xaviera masuk. Boleh, emang beda kalau pro player. Ini satu pembuktian juga kalau emang Island of Goddess tuh adalah salah satu tim yang patut diperhitungkan juga ya. Bener. Ini Baby, bukan cuman Baby doang, Xavieranya juga tadi permainan juga cukup baik. Dan ini jadi satu gambaran sedikit ya, atau cubitan sedikit untuk BTR Jesse ini. BTR Jesse jangan mau kalah gitu kan. Pasti. Karena backgroundnya sama-sama dari pro player ya kan. Bener, jangan mau kalah sama Aduh. tim Kurma Manis. Dan kalau gue boleh inget-inget juga, kalau nggak salah pas streamer showdown juga kan ada Mbak Idang Nia yang sempat mewakili Indonesia juga di streamer showdown. Dan dia juga permainannya juga cukup bagus. So gue rasa nggak ada alasan untuk menyerah ya, karena ini ada 3 ronde ya kan, dimana kita main best of 7. Siapa duluan yang 4-0 dia yang menang gitu kan. Bener, tadi sebelumnya juga timnya 05 kalah dulu. Benar. Ya kan? Kalah dulu, habis itu menang. Awalnya dikalahin sama timnya Apollo, agak-agak ya kan? drama juga ya, kayak Bener. tadi sempat ada Bang Kemas sama Bang Dilan gitu kan. Itu sebenarnya udah aim-aiman, tapi ujung-ujungnya kawan-kawan pro player yang nggak bisa bertindak ya. Maksudnya nggak bisa diem gitu, harus bertindak. Aduh, gimana nih setelah ronde pertama Clash Squad para ladies ya dari Kurma Manis sama Kolak Pisang, ini kayak satu pembuktian kalau para ladies tuh bisa loh main loh. Bener. Bukan cuman ranked doang ya, bukan cuman kompetitif doang, tapi kayak model-model Clash Squad kayak gini tuh bisa gitu. Iya memang udah setara sama cowok-cowok. Ini suara gue hilang pak. Iya, emang harusnya kayak gini. Oh harus gini. Iya, Kirain emang harusnya hilang. kayak gini. Iya. Oke, iya, paham. Terima siap. kasih Mr. Jonathan ya. Siap. Iya pastinya cewek-cewek ini tuh mainnya tuh udah setara sama cowok-cowok ya. Bahkan kalau misalkan gua sama gua gitu kayak jagoan mereka dah dibanding gua. Oh, Dibanding gua. Oke. Karena kalau kenapa bisa kita bilang kayak gitu, waktu Summer League ya. Kalau kita telisik balik ke Summer League itu Island of Goddess juga cukup memberikan perlawanan ya kan. Island of Goddess, Baby dan kawan-kawannya, Xaviera dan juga Etin bersama Putri RF itu gokil banget. Tapi kita bakalan nunggu dulu untuk masuk ke ronde berikutnya. Udah Langsung. mulai mungkin. Let's go Mr. Jonathan, langsung aja nggak pakai lama-lama lagi. Masuk ke dalam in game. Ini cepet dia. Banget. Dan Captain masih akan menjadi tempat pertama untuk bermain, di mana ini bakalan jadi galau Pak. Lu mau masuk ke rumah mana bisa aja lu dikepung orang Pak ya. Benar, karena rumahnya ini benar-benar berliku-liku juga. Kaptennya juga ada di rumah-rumah yang kayak yang putih ini. Ya. Nih. Tapi kayak tadi sih jangan sampai kayak sekalinya ngumpul malah kegerebek gitu. Sebelumnya nggak spreading malah keculik satu-satu, tapi ini sekali yang ngumpul malah kegerebek gitu. Jadi emang harus diperhitungkan juga ya Pak. Positioningnya nggak boleh terlalu dekat dan nggak boleh terlalu jauh juga. Biar kalau misalnya terjadi rush, nggak benar-benar semuanya wipe out begitu aja Pak ya. Bener, cuma nih Bixi nggak ada nih, Dranex Bixi cuma bertiga. Oh alah, mungkin dia gagal masuk ke in game mungkin ya. Ya oke, bakal coba ditembakin, ternyata udah langsung masuk ke dalam rumah yang bersama di sana. Embun sendirian aja bersama Jesse juga masih bisa mencoba melakukan backup, di mana Idang Nia juga cukup sekarat, masih coba nembak dari samping. Ada Xaviera di sini, bakal coba dijatuhkan Xaviera sedikit lagi, tapi Xaviera masih cukup kuat untuk melawan kawan-kawan dari Kolak Pisang. Padahal pergerakan udah nice banget tadi, dia agak ngumpet dulu habis itu jump shot, tapi aimnya meleset sedikit, jadi Idang Nia berhasil dibalikin. Harusnya kalau misalkan aimnya kena masih bisa
hidup dia masih bisa. Tapi ada lawan lagi dari tim Kurma Manis sih. Yes, dan gue juga mau coba cek arus di kolom komentar. Kira-kira kalian pada jagoin siapa? Apakah Safira, apakah Devino, apakah Tini, apakah Baby, ataukah Baby Mbun, atau Jessie, Idang Nia, atau bahkan Dixie ya? Yap, pastinya langsung didukung aja. Jangan lupa di subscribe Big C. juga di FF Esports ID. Yoi, Ya, nyalain Sony. notifnya karena kita bakalan seru-seruan bareng. Besok juga kita bakal masih stream lagi Free Fire All Star. Yoi, keren banget ya, All Star ya. Bener-bener star semua yang main. Yoi, Star asal jangan pakai sindrom, bahaya Waduh, nanti. bahaya kalau itu. Iya bahaya. Nih dia masih mulai melakukan penggerebekan Jessie. Sedikit lagi di tangan sudah ada satu pistol yang siap menyergap kawan-kawan dari Baby yaitu Kurma Manis tuh. Jessie bersama Mbun. Dari tadi kalau gue lihat ini kayak dua orang yang udah mulai menemukan tempo permainannya. Dia mainnya selalu kayak kompak berdua, tapi kali ini udah bertiga. Oh, langsung coba melakukan keras aja, nggak peduli 3 lawan 4 langsung coba diterobos begitu aja. Idang Nia dengan Thompson ya udah cukup sekarang. Embun udah menjadi orang pertama yang jatuh, bakal coba dibalikin. Baby pun bakal coba langsung dipulangkan begitu saja, tapi Jessie sekarang harus melawan 3 orang sekaligus dan yes, totally wipe out di sini untuk Kurma Manis. Sayang sekali kolak pisang. Gue kira dia Baby mau clutch play 1 orang lawan 3. Gue kira dia mau bantai semuanya. Ternyata teman-temannya dari belakang datang nge-follow up dan tadi 1 orang dari tim kolak pisang masih pakai handgun ya. Jadi sayang. Emang kayak gitu sih. Kalau tadi gue lihat juga pas di Mars Electric si ini, cuman bedanya tadi itu si Safira yang dikirim jadi bait-nya dulu. Sekarang Baby tadi. Habis itu kayak temennya follow up di waktu-waktu yang tak terduga supaya fokusnya juga mencar gitu dari kolak pisangnya. So, kita bakal langsung aja masuk ke dalam main game lagi, game yang ketiga di mana skor sementara ini udah lagi diunggulin sama Kurma Manis ya. Yap, 2-0 untuk sementara 2 poin lagi, tapi masih bisa diungguli juga sama kolak pisang. Kalau misalnya kolak pisang masih bisa ngalahin, masih ada Baby untuk depan. Coba untuk nembak 1 orang yaitu seorang Embun, tapi kita lihat damage-nya masuk semua. Tinggal Jessie dan Idang Nia tersisa di rumah beton. Walalala, di lantai 2 rumah beton agak berbahaya. Tuh. Itu yang gue maksud fire apa? Bullet dropnya dari Thompson tuh agak mencar kayak random. UMP, Pak. Iya, kan? bener. Mencarnya rada jauh gitu ya. Kalau middle range mungkin, kalau lebih jauh lagi tambah parah lagi pasti. Iya benar banget. Bener. Nah ini dia udah nggak bisa berbuat banyak. Damage-nya itu stabil Pak, cukup stabil ya. Dan nyaris-nyaris setara sama AR lah. Walaupun emang tetap masih lebih tinggi AR. Dan oke, ini kalau seandainya di hold aja sama kawan-kawan dari Kurma Manis, gue rasa Kurma Manis bakal menang anyway karena dari kolak pisang bakal dipaksa untuk turun Pak pasti ke ini ya, ke press sama zona. Yoi, dan udah ada Baby di sana. Udah bagi tugas, bagi vision juga, dan yes. Oh, Big C-nya join tapi Big C-nya kayaknya having connection issue, Pak. Oh iya, itu dia Big C-nya baru masuk. Ya, sayang sekali Big C harus mengalami ini issue connection, jadi nggak bisa berbuat banyak juga. So, tersisa Jessie aja bersama Idang Nia. Jessie kali ini dengan P90-nya bersiap memantau daerah kejauhan, di mana ini cukup optimal tapi damage-nya masih belum maksimal juga. Udah mulai terlihat 3 orang ada di balik pohon, bakal coba diajar aja sedikit lagi. Devino harus terjatuh begitu saja. Global pun udah dipasang untuk pertahanan diri. Mulai coba di jump shot oleh Idang Nia dengan 18-87 double barrelnya. Masih ada Idang Nia yang terculik begitu ya oleh Baby dan juga Safira di sini. Masih coba melakukan strafing dulu. Safira mulai coba melakukan rush ke arah depan ke arah Tini dan kita lihat Jessie menjadi lone survivor. Mampukah Jessie melawan mereka dari Kurma Manis? Karena kalau gue lihat 3 lawan 1 orang udah jatuh kan? Tidak, ternyata sedikit lagi. Hampir saja P90 ya. Sayangnya P90 memang pelurunya banyak, bisa pakai scope juga, cuman memang itu sama lebih parah bullet drops. Randomnya lebih parah. Enggak, tapi kalau mau diadu sama Thompson menurut gue lebih parah Thompson. Lebih parah Thompson kalau di jarak sejauh yang P90 punya. Nah, gitu kayak Thompson nih kayak ada elemen-elemen dari P90 yang dia punya sama dari elemen-elemen UMP yang dia punya gitu. Oke. Itu kalau menurut gue pribadi ya. Harusnya lebih mending P90 ya. Oke, iya benar. Gue setuju. Lebih mending P90 kalau adu jarak. Kalau adu burst damage gue lebih suka ini Thompson. Ya, kalau burst damage gue juga setuju, emang lebih sakit Thompson. Yes, emang. karena mirip-mirip sama MP5 kalau Thompson. Tapi kalau Fire Red tetap menang MP40 gitu. Benar setuju. Secara statistik defaultnya ya. Kita bicara statistik defaultnya gitu. Iya. Tapi kalau misalkan nggak pakai armor sama nggak pakai vest sih, gue lebih suka pakai M60 sih, M60 sih.
Oke. M60 ya. Karena pelurunya banyak juga dan damage-nya sakit, Pak. Itu dia. Tapi kalau misalkan udah kita bicara middle close range kayak gini sih tetap machine gun ya. Terus megang SMG ya, submachine gun ya. Yoi, udah mulai langsung aja melakukan penyergapan dari arah kolak pisang. Di sini mulai melakukan decoy dan juga strafing dari samping belakang. Udah bersiap juga Tini, bersiap menjaga kawan-kawan dari Idang Nia. Di mana Idang Nia juga udah terkena dan begitu saja. Dari samping masih ada Bixi, udah bersiap menjadi korban selanjutnya. Safiera pun masih dengan Thompson dan yes, clean sweep di sini tentunya untuk ini ya, untuk Kurma Manis. Wow. Berarti 2-0 ya, Pak? 2-0. Sudah kelar, Pak. Berarti sudah kelar kalau 2-0. Iya, Pak. Iya, Apakah instantly 2-0 tanpa perlawanan ya. Iya, tadi kan memang ada koneksi isu juga ya dari Bixi. Iya, itu Cuman kita nggak bisa kita nggak bisa underestimate juga ternyata tim dari Kurma Manis tuh bener-bener udah kayak ada chemistry-nya gitu loh. Benar. Udah chemistry udah kayak kompak banget. Ya, karena balik lagi yang gue bilang kayak si OBB sama Safiera itu udah ngetim, jadi kayak dia tahu apa yang harus dilakukan satu sama lain. Terus kayak yang duanya juga bisa menyimbangi gitu, dalam artian menyimbangi kayak pasti dia udah diskusi juga di dalam on mic-nya ya kan. Ya, sementara Jesse, Baby Mbun dan Idang Nia mungkin masih butuh beberapa waktu untuk menyatukan sinergi mungkin ya. Benar. Mungkin aja itu mungkin bisa salah. Bener. Ya. Gimana tapi kalau menurut lo 2-0 nih tanpa perlawanan? Memang nggak bisa nggak dipukiri sih kalau misalkan timnya Kurma Manis tuh oke banget buat ke setup, kayak misalkan dia tuh ngasih tumbal gitu ke depan. Cuma di follow up-nya cepet banget sama mereka. Ya. Dan mereka kompak, itu yang bikin Kurma Manis tuh bisa menangin game sih. Sama faktor lainnya tuh lebih ke arah kolak pisang tuh tadi ada beberapa momen di mana Bixi-nya harus ngalamin connection issue aja sih. Jadi itu kayak juga. mereka kurang personal, itu juga salah satu faktor. Nah, nih yang di sini nih, ini benar-benar choke pointnya di mana Kurma Manis benar-benar menunjukkan dominasi gameplay mereka sih tuh. Kayak lu bisa lihat, bahkan pas Jesse-nya lagi mau revive aja itu sampai dinaikin ke atas, sampai Jesse-nya nggak sempet untuk revive ya. Bener, ada Gluas yang ngalangin, cuman si OBB milih untuk naik ke box, akhirnya diratain di situ juga. Karena memang penebakan mereka kalau misalkan itu bener-bener kayak kolak pisangnya itu ternyata ngumpul di sana semua. Itu kalau misalkan kolak pisangnya itu ternyata cuma 2 doang di sana kan bahaya. Bener. Iya kan? Iya. Ternyata memang ngumpul semua. Mereka tebak. Kalau misalkan mereka malah dibalikin trap, malah dijepit balik kan bisa aja sama kolak pisang. Ya karena tadi kalau gua lihat sebelumnya tuh setup dari menghilangkan stepnya dari Safiera tuh kayak udah lancar gitu. Jadi nggak ketebak juga kepredik kalau ternyata mereka semua ada di sana. Dan ini juga momentum di mana sebenarnya Jesse nyaris aja ngeratain Kurma Manis ya. Sama pemilihan senjata sih. Dimana Thompson kan harganya lebih murah dari MP40. Cuman kalau misalnya kita lihat dari timnya kolak pisang lebih milih untuk pakai MP40. Ya. Itu kan beda 1000. Kalau misalnya mereka bisa samain sama Thompson, mungkin sesama Thompson ya, mungkin bisa ada perlawanan. Dalam artian bukan cuman perlawanan doang, tapi kayak pertahanan lu, kalau lu perhatiin ya kan, lu bisa pakai itu buat beli entah itu helm, entah itu vest, entah itu grenade atau bahkan glue wall ya. Benar-benar setuju banget. Jadi akhirnya harus di-spend terlalu banyak untuk senjata seperti MP40 yang bisa dibilang terlalu mahal. Thompson murah dan itu worth it banget. Yes, karena gini posisinya tuh tadi kalau gue lihat kolak pisang tuh emang lagi behind dan emang ini pendapat gue pribadi, ini bisa salah kayak lu bisa spend gold lo itu untuk hal-hal defense kayak model vest tadi yang gue sebut juga sama helm sama glue wall gitu ya. Karena kalau pas udah war tuh kayak ketika lu warnya kurang yakin better dipasang glue wall supaya untuk reset setupnya ya. Bener, setuju banget. Jadi sayang aja. Tadi kalau misalnya kita lihat emang taktik yang digunain sama si Kurma Manis tuh sama semua ya. Dia menang 1 game beli Thompson semua. Ya. Abis itu kayak nge-trap 1 ngasih nge-trap 1 nge-decoy 1 orang maju ke depan, sisanya ngegerebek. Sama hal yang sama dilakukan sama mereka. Sedangkan kalau misalkan dari kolak pisang sendiri dari awal tuh kan nge-spreading dulu. Benar. Yang kedua dia ngumpul, kayak masih belum ada sinkronasinya. Belum ada chemistry aja, butuh waktu. Bener, butuh waktu, semua itu memang butuh waktu ya. Dan kita juga masih punya match lagi untuk besok lebih tepatnya ya Pak ya. Iya benar. Jadi hari ini kita sudahi aja streamnya. Oh, ada video call lagi. Sama siapa ini? Tadi Kemas tadi. Tadi Kemas, terus Kemas rada kurs gitu ya. Cewek-cewek.
Oh, cewek-cewek. Oh, kita dapetnya cewek-cewek ya? Gua kebagiannya cewek-cewek ya. Harusnya ini cewek-cewek spesialis sama Mang Efor nih. Aduh, itu dia. Harusnya sama Mang Efor. Iya, tapi nggak apa-apa. Gue pernah kalau tadi kita udah dapat clue dari Mr. Jonathan, katanya cewek yang bakal kita video call. Kira-kira siapa dari antara kolak pisang sama dari kurma manis, Pak? Lu maunya siapa? Kenapa jadi gua maunya siapa? Gua nanya lu nih, menurut lu siapa? Gua juga punya insight gitu. Menurut gua kalau gua maunya siapa? Lu maunya siapa Gua kira-kira? maunya sama Jessie soalnya. Kenapa Jessie? Ya nggak apa, lucu Oh, aja. lu suka yang lucu-lucu gitu ya? Iya, ini kayak udah didengar nggak sih sama yang kita mau telepon? Oke, itu Julian Jessie ya. Kalau gue sih mungkin lebih ke arah ini ya, Oh Baby ya. Gue pengen nanya nih. Dia agak bingung gak gitu? Setelah lama di meja caster gitu kan, main lagi ya kan. Abis itu di stream gitu kan, mainnya kan, ditonton orang banyak. Itu kayak ada kesulitan tersendiri apa enggak sih? Karena kalau kita bicara ngomong main ya, kalau lo main turnamen terus nggak di stream, mungkin lo bakalan all in gitu. Tapi ketika lo mainnya ditonton di stream, kayak kadang main lo jadi berkurang gitu. Iya, kayak ada kena beban. mental breakdown, ada beban ya. Iya. Kayak aduh, gue ditontonin nih, pasti ada Iya. komen-komen yang negatif nih buat gue Iya, nih. takut dihujat gitu Iya, kan. kayak Iya. ada rasa insecure gitu. Insekuritas itu dia. Kita sangat relate akhir-akhir ini dengan insekuritas ya. Tapi sambil menunggu Mr. Jonathan, gue juga mau ngingetin buat para survivors untuk jangan lupa di share stream ini dan juga di subscribe channel kita di FF Esports ID dan juga dinyalain notifikasinya. Iya, karena belum banyak yang tahu juga nih, biar makin rame juga. Tadi nonton tuh rame waktu gue lihat kan. Benar. Jadi biar makin rame lagi pastinya di share. Tapi gue jujur ya, ini kawan-kawan dari Kurma Manis yang gue tahu itu cuman Oh Baby, Safiera. Sisanya nih gue jujur mereka nggak gitu relate mereka siapa. Mungkin mereka konten creator ya, mungkin. Karena kan konten creator Free Fire banyak banget, Pak. Jadi kayak yang kepantau sama kita tuh yang memang ada sering ini aja di circle kita gitu. Dalam artian yang sering relate kerjaan gitu dan kayak event-event gitu yang ngisi acara. Bener, jadi yang kayak itu tuh yang pernah kita lihat aja. Iya, yang pernah kita lihat aja jujur. Soalnya balik lagi gue bilang konten creator Free Fire, apalagi cewek juga banyak gitu. Banyak juga yang udah dulu kayak model Sierra. Itu juga kan sekarang udah nggak didengar lagi gitu. Dia punya kesibukan lain sampai akhirnya dia nggak ini gitu kan, nggak relate lagi jadinya. Iya, saking besar Free Fire banyak banget konten. Jadi akhirnya banyak lagi bibit-bibit baru, konten-konten creator baru gitu kan. Bisa dibilang kayak regenerasi juga ya. Cepet juga ya. Cepet banget. Gila, cepet banget. Apalagi kalau bicara ya udah nggak usah kita lanjutin. Ya, jadi gue beruntung dengan ada acara ini, gue jadi kenal sama mereka, gue jadi tahu gitu. Oke, kesempatan buat Mas Lihan ya. Kesempatan nggak kira-kira? Enggak. Oh enggak ya. Enggak. Udah nggak ada kesempatan untuk Lihan ya. Tidak. Tidak. Tolong Saya Aji, mau solo tolong. squad soalnya. Tolong. Oh. Tapi kalau melihat Jessie nih, biasanya Jessie itu lebih ada duonya juga, sama kayak Oh Baby sama Safiera. Kalau Jessie tuh biasanya sama JJ, anak Bigetron juga. Anak Beletron ya. Iya, anak Beletron. Nah ya. itu emang lumayan gacor juga nih duo ini nih. Tinggal kita tunggu aja kira-kira mereka kapan lagi dapat kesempatan untuk main di kayak model-model All Star kayak gini ya Pak ya. Kan udah lama banget ya mereka itu nggak main sambil di stream gitu. Bener. Kayak turnamen, makanya mau nanya, tadi lu mau nanya Oh Baby rasanya tuh gimana. Pasti dia happy juga sih, senang banget sih. Iya seneng banget. Soalnya dia meskipun dia caster, cuman dia tuh suka gitu sama main terus gitu. Oh iya. Main terus. Iya dan paling sih gini sih, semua orang kayaknya nggak happy-nya ketika dapat bad connection sih. Iya. Kayak tadi Drenix connection. Bixi ya. Bixi itu kayak tadi dapat beberapa game dia nggak main gitu. Maksud gue suka di sini tuh dia suka turnamen. Kalau misalkan gue kan suka main, cuman gak suka turnamen. Oh jiwa kompetitif. Iya, Iya, jiwa iya, kompetitifnya. Kalau lu kan main mulu tapi gak turnamen kan? Nggak turnamen. Iya, kalau Oh Baby tuh kalau turnamen seneng dia. Iya. Dia kayak emang menjadi salah satu sosok yang mengemansipasi juga ya. Pro Gila. player. Jadi pengen buktiin kalau cewek tuh juga bisa gitu. Yoi. Asik. Iya. Kita sambil nungguin, tolong Mr. Jonathan ya. Saya agak mulai menunggu nih, mulai nggak sabar ya. Bener.
Sambil baca-baca ya. Oke, coba baca komennya. Let's go. Baca komen mau lihat. Tadi agak barbar juga kalau komentar ya soalnya ya. Ya ini nama cewek semua, baby mau Jessie. Tuh kan bener gue bilang. Oh baby Jessie, oh baby Jessie. Ya. Hayu. Ada Devino, OBP Aduh, kenapa? OBP ini kenapa OBP? Ini lagi cewek dong. Ini cewek bukan OBP. Tolong ya, OBP kayak DBBS dijaga ya. Jadi mau siapa nih? Oh baby Jessie pada. Jadi ini ribuan orang di sini menunggu untuk fit call sama salah satu pemain antara dari Kurma Manis atau Kolak Pisang. Iya. Nah, buruan. Kira-kira kalau Survivors punya kesempatan untuk video call, mau video call sama siapa? Nih ada yang ngomong Chef Rimar, tolong ya. Nggak nyambung. Chef Rimar apa sih? Baby, Safira, Devino, terus banyak ya. ada Jessie. Waduh. Udah pada nge-spam ya, maunya siapa ya? Tapi mulai kelihatan ada ininya, ada motifnya. Apa kayak antara Jessie, oh baby sama Devino ya. Safira, Baby Mbun itu sama Idang Nia mungkin di bawah berapa persen gitu. Nih yang paling banyak terlihat tuh. Baby, Jessie, terus siapa lagi tuh? Safira tuh. Iya. Tini, oh ada juga tuh Tini ya. Ada yang bilang FDW. Hey, FDW emang mau jadi pakai wig deh, jangan ya. Jadi cewek kita buat cewek nih. Iya. Bener. Wih. Tolong. Ini bener-bener save apa lagi nih? Feature. Oh, Aduh, hampir. Tolong. Pemulihan dijaga ya. Tolong dijaga ya. Kata-kata kalian nih lagi puasa nih saya. Iya. Kita semua lagi puasa, lagi Ramadan. Devina, Baby, ya kan, Jessie. Sabar guys. Ini lagi coba dikontak. Siapa kira-kira yang akan dikontak? Buruan spam di kolom komentar sambil kita nunggu juga untuk dihubungin karena memang hubungin tuh perlu koneksi gitu. Di era pandemi kayak gini kan koneksi lagi kadang-kadang lagi kurs juga ya Pak ya. Apalagi cewek kan pasti kan mau. Tadi aja kita lihat video callnya Kemas ya kan, agak gimana gitu kan, agak iya seperti itu gitu. Kita doain aja semoga nih para ladies yang tadi habis main ini mempunyai koneksi yang cukup bagus untuk di video call. Amin. Semoga cepat juga nih kali ini nih. Soalnya kita belum dapat ininya. Kira-kira siapa yang bakal teleponan sama kita? Iya, kita masih belum dapat clue-nya. Iya, kita belum dapat clue-nya siapa kira-kira. Jessie, Safira, oh baby. Lihat like-nya. Mungkin di like dulu kali nih. Butuh di like nih. Mungkin 10.000 like baru dapat info ya. 10.000 like. Di like dulu, jangan pelit-pelit sama like. Jangan sampai kita melakukan like challenge ya. Waduh, like challenge. Kita harus kayaknya udah mulai mengikuti zaman gitu, mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira kalau like challenge lu mau ngapain, Mbak? Kalau like challenge? Iya, gue mau bikin lu blunder aja nih. Gak tahu, Mbak. Gak tahu ya. Itu salah ngomong, Mbak. Iya, gue pengen ngomong like challenge gue botak bahaya juga, jangan ya. Terlalu berbahaya. Gue yakin soalnya pasti tercapai juga sih like-nya. Iya. By the way nih tuh kalian tuh orang-orang tuh dari mana sih? Tadi ada yang bilang Bandung hadir gitu kan. Tuh Bandung hadir tuh ada lagi tuh Bandung hadir. Iya. Gue tuh mau tahu gitu. Anak-anak Free Fire tuh kalau misalkan nonton tuh dari mana itu daerahnya ya kan? Iya. Oh, ada juga tuh Idang Nia. Hayu. Iya. Hayu. Cepcil front. Hey. Ini perempuan yang main nih tim Kolak Pisang atau Kurma Manis? Iya, itu ada Idang Nia, terus ada oh baby ya, ada Jessie. Ini masih senada nih. Woi, mana nih tim Baby Mbun, tim Idang Nia, tim dari Devina tadi ya, Devino. Terus ada Tini juga tadi sama Bixi. Itu Siti siapa Siti? Siti siapa Oke, ini dia. Sepertinya kita bakal langsung masuk ke dalam video call. Siapakah dia? Langsung aja coba disambungin Mr. Jonathan. Siapakah dia? Yap. Nah, Devina ternyata. Halo Kak. Iya. Ini sepertinya spesialitinya Lihan. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Spesialitinya loh. Salam kenal Kak. Iya. Sorry ya Kak, ini sebelumnya kalau kita agak-agak awkward emang begini. Kita tuh kalau depan cewek suka gimana gitu ya. Oke, tapi sebelumnya gimana perasaannya main di Free Fire All Star? Deg-degan sih, soalnya baru pertama ikut turnamen. Oh, baru pertama ikut turnamen. Terus tadi di tim yang paling beban siapa? Jujur aja.
Aku Oh, diri sendiri. Dia ini ya, dia takut diancem nih kalau misalkan dia Enggak. sebut-sebut ya kan? Enggak ya? jago-jago semua kok tadi di tim. Oh, jago-jago semua. Iya, terbukti dia menang juga sih. Iya. Tadi yang nge-shot call tuh siapa ya kayak Oh iya, tadi siapa yang jadi kaptennya Kapten. gitu, yang leading gitu. Tadi Kak Baby sih. Wih deh. Oh, memang ya, Memang. jiwa keibuan mengayomi banget memang ya. Aduh. Tapi setelah main dua ronde aja gitu, udah langsung clean sweep tanpa pembalasan sama sekali. Mungkin mau ada say something buat ini ya, buat si kolak pisang mungkin. Taunting diperbolehkan mungkin. Jangan. Oh, nggak apa-apa. Say something aja coba. Kira-kira apa nih kata-kata yang bisa memotivasi kolak pisang untuk kembali lagi semangatnya buat main gitu. Ya semoga di turnamen berikutnya ketemu lagi. Oh, emang mau diapain? Mau dikalahin lagi? Bukan aku yang ngomong ya. Oh, tapi pengen nggak? Iya, pengen. Oh iya, Oke. iya dong. Ada gitu. rasa ingin. Iya. Terus kalau boleh tahu kira-kira tadi di kolak pisang di antara Jessie, Idang Nia, Baby Embun sama Bixi, siapa yang paling jago menurut Mbak Devino? Menurutku Kak Jessie sih. Kak Jessie, serius manggil Jessie Kak Jessie. Jadi manggil Jessie tuh Kak Jessie ya? Iya, biar lebih sopan aja. Oh, oke. Tetap respect ya berarti ya, benar, tetap benar. menghargain ya. Oke. Mantap. Oke, kalau gitu kira-kira ada pesan nggak buat survivors nih yang lagi nonton di rumah, ya kan lagi pandemi gini, kira-kira ada pesan nggak dari Kak Devino? Terima kasih yang udah nonton dan terima kasih juga kalian udah di rumah aja nggak kemana-kemana. Gitu. Oke. Dan Semoga ada puasanya tips nggak lancar. kira-kira? Tips apa Kak? Iya, tips selama lagi pandemi gini, apakah kita play from home aja, apakah social distancing atau gimana gitu? Tips biar gak bosan di rumah. Iya, biar nggak bosen di rumah. Apakah nontonin Kak Devino atau gimana gitu ya kan? Ya bener. Nontonin aku live streaming Di mana tuh? di Facebook. Oh, oke. Iya, channelnya apa tuh Kak? Biar tahu nih survivorsnya. Jangan lupa nonton ya channelnya Devino di Facebook. Oke, berarti di Facebook doang ya? di Facebook doang ya? Ya, Di YouTube cuma ada di gak? Facebook. Di YouTube belum ada Kak. Walah, tapi kira-kira bakalan ada niat nge-YouTube gak setelah Ada. adanya scene ini gitu? Ada niat udah. Oke, jadi jangan lupa buat para survivors untuk disupport ya Kak Devino ya. Karena Benar sekali. kemungkinan nanti Kak Devino juga bakalan sering-sering menghibur kita semua dengan konten-kontennya ya. Oke, kalau gitu terima kasih buat Kak Devino atas waktunya ya. Oke, Terima terima kasih, kasih juga, Kak sukses Andi sama terus ya Hanhan. Oke. Kak Devino. Oke, dadah. Yes, itu dia tadi ternyata. Jago banget. Gua improve untuk show ini tetap jalan. Oh, iya. Lu AFK, masa gua AFK juga? Ya elah. Gua nggak bisa ngomong nih kalau depan cewek. Enggak, lu aduh, lu nggak profesional, lu AFK lu males gua. Ya, jadi tolong Bang El, dia AFK Bang El. Tadi gua doang yang nanya Bang El, dia nggak nanya. Nanya kok 2 Oke, kali. oke, kita bakal lihat bracket dulu untuk sementara. Oke, let's go. Nah, ini dia bracket hari ini di mana tadi kita udah lihat Kelapa Muda harus menang 2-1 melawan Beduk Tim ya. Nah, lanjut ada juga Kurma Manis yang harus memenangkan gamenya cukup mutlak 2-0 aja melawan Kolak Pisang. Itu artinya ini rangkaian acaranya masih cukup panjang ya Pak ya? Ini berarti Kurma Manis bakal ketemu tim Kelapa Muda yang ada 05 ya? Ya. Ayo lo, Jadi ini ayo lo. Mr. 05 diuji nih antara pride-nya atau gengsinya sebagai laki-laki gitu. Iya. Iya kan? Karena gini, ini sebenarnya nggak nguntungin untuk Kelapa Muda. Kalau misalnya kita bicara Kelapa Muda menang, ya lu layak untuk menang karena lu saat ini adalah salah satu pro player terbaik di Indo gitu. Bener. Tapi kalau lu kalah, waduh. Ini artinya ladies dari Kurma Manis itu udah layak diperhitungkan dan makin di respect juga ya. Bener, cuman masih ada lower bracket sih. Oke. Masih ada lower bracket juga ya. Beduk Tim sama Kolak Pisang. Bener, jadi kalau misalkan dia kesana ntar Kurma bisa turun ke bawah ya. Atau kalau misalkan Kelapa Muda bisa turun ke bawah. Oke. Salah satunya. Jadi masih kesempatannya masih banyak lah. Ini seru-seruannya masih panjang banget untuk Free Fire All Star Class Squad ini.
Oke, itu dia rangkaian breakdown dari bracket ya. Kita masih punya streamnya lagi itu Free Fire All Star ini rangkaian acaranya bakal berjalan sampai kalau nggak salah tanggal 16 sampai 17 ya. Iya. Ya. Jadi masih sampai beberapa minggu ke depan. Setiap Sabtu Minggu kita bakal temenin kalian ya. Setiap Sabtu Minggu pokoknya. Jadi jangan lupa stay tune terus di channel ini. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe FF Esports ID, dinyalain notifikasinya ya kan. Karena kita akan menemani kalian di masa pandemi dan juga bulan Ramadan ini dengan stream yang seru banget, oke? Akhir kata gue aja Kespen dan gue Lihan. Kita pamit undur diri, mohon maaf kalau banyak salah-salah kata mewakili seluruh kru yang bertugas. See you guys next time dan jangan lupa tetap semangat puasanya karena dikit lagi buka. Oke? Dadah. Você acalma, vou lutear. Meu squad tá pronto pra rushar. Os inimigos não aguentam, só rajada violenta. Então experimenta, mas segura a sequência. Tô de nível 40.